Jadi di asrama itu ada mahasiswa maupun mahasiswi cewek juga di gedung itu yang bunuh diri gak kuat gak kuat buat skripsi. Jadi skripsinya itu ditolak mulu sama dosen. Jadi orang tuanya ini nuntut bahwa kalau dia ini harus kelar cepet. Jadi dia ditargetin sama orang tuanya buat kelar cepet ya gitu. Orang Chinese atau apa gitu yang gue dengernya gitu kan spontan. Nah di mana itu dia udah stres 3 kali berturut-turut skripsinya ditolak bang sama dosen. Dan di situ universitas itu nggak boleh nyogok gitu kan. Itu benar-benar ngunci banget, disiplin banget bang di kuliah itu. Nah ada satu cerita dia itu nggak kuat lagi bunuh diri banget ya. Dan tulisannya dia tentang skripsi sama surat tentang kekesalan dia di diary-nya dia sama, tentang dosen kampus itu masih ada sampai sekarang di kamarnya Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Selamat pagi, selamat malam, Iya bang. Kita ambil syutingnya pagi ya, karena banyak kendala ya bang ya. Iya serem banget ceritanya ini. Sampai take berapa kali kita ya. Betul. Aduh. Oke, jadi di sini Bang Samuel akan menceritakan tentang asrama berhantu ya. Iya di Bandung. Dan di situ juga pernah ada korban bunuh diri atau dibunuh. Bunuh diri ya. Ya di asrama itu. Oke. Di keep dulu, simpan dulu ceritanya, sabar aja dulu bang. Ya. Tapi sebelum Samuel menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Tarik nafas, hembuskan, tapi jangan kentut. Oke. Nah di sini biar agak seger kita, karena kayaknya belum mandi Bang Samuel juga ya, jadi kita pakai parfum dulu bang. Mau pakai parfum yang mana nih bang? Yang itu boleh. Ini saya yang Semeru. Sampai penonton juga pasti cium nih wanginya dari di rumah. Sampai Ambon ya. Teman-teman juga bisa dapetin parfum Summit Mist ID ini di Shopee Summit Mist ID. Dan buat teman-teman yang mau dapat gratis, ikutin giveaway yang diadakan oleh Jejak Backpacker di Instagramnya ya. Follow Instagramnya. Oke, Bang Samuel. Ya. Wanginya tuh terngiang. Ya, Bang Samuel, terima kasih sekali lagi ya saya ucapkan atas kehadirannya. Kayaknya nggak usah panjang-panjang lagi, ya langsung aja kali. Udah siap Bang Samuel? Siap. Oke, silakan Bang Samuel. Oke.
Jadi kejadian ini tepat di Bandung, salah satu universitas lah yang punya asrama di Bandung. Awal saya dari Jakarta itu masuk ke universitas itu tahun 2018, tepatnya di bulan Februari. Jadi di situ saya ngikut seleksi dari Jakarta iseng-iseng, dan kebetulan saya dipanggil dan terpilih ya buat ikut tes prestasi di Telkom University. Dan puji Tuhannya saya masuk dan lolos. Jadi saya ngurus berkas-berkas buat berangkat ke Bandung. Ya saya masih inget tuh pertengahan Februari itu saya eh, menuju ke Bandung sama keluarga saya, satu keluarga naik mobil gitu kan untuk registrasi kuliah dan lain sebagainya. Singkat cerita itu semuanya itu udah beres. Jadi saya buat nepatin asrama dan lihat kamar saya sekaligus, karena udah ada di formulir itu tentang asrama saya tinggal di mana gitu, gedung apa dan kamar apa. Dan kebetulan saya di situ asrama di situ nempat di gedung C. Oke. Ya di gedung C itu buat laki-laki. Dan saya jelasin dulu ya Bang naskah ada lokasinya ya. Jadi asrama itu dia ada dua ya di komplek masih lingkungan kampus itu. Nah, jadi dan yang pertama masuk gerbang itu asrama laki-laki, dan sampingnya paling ujung itu asrama perempuan. Nah, jadi saya membuat masuk sama satu keluarga saya. Kebetulan di asrama itu, di kamar itu kita nggak bareng satu, misalnya dari Jakarta Timur satu wilayah ngumpul di satu kamar, enggak. Jadi ada yang dari Jakarta, dari Padang dan lain sebagainya. Kebetulan saya dapat teman sekamar itu dari Padang, terus Manado, dan ada dua orang sih sebenarnya Padang gitu. Cuman yang pertama, yang Padang yang kedua ini sebenarnya beda gedung. Cuman karena emang temennya itu masih kebetulan sekamar sama saya, jadi ya mumpung asram sekamar itu yang pertama itu nggak ikut gabung gitu, jadi dia yang nempatin gitu. Awal sih biasa aja, karena saya di situ niatnya kuliah dan sungguh-sungguh gitu di situ. Singkat cerita di situ kan di universitas itu nggak boleh namanya istirahat, ada ekstrakurikuler, jadi ngejar SKS lah ya. Nah seminggu berselang waktu di situ nggak ada kejadian. Saya akrab sama sapam bawah yang kebetulan kita sebut aja Pak Muklis. Pak Muklis itu jaga gedung C. Jadi setiap asrama maupun cowok-cewek satu gedung itu harus ada sapam. Dan kebetulan saya dapat sapam asli orang Bandung dan asli orang situ juga. Dan kebetulan saya akrab sama dia gitu. 1 minggu berselang, 2 minggu nggak ada kejadian apa-apa. Tapi pas waktu saya kebetulan waktu itu dapat jadwal ekstrakurikuler karena itu di hari weekend. Ya, jadi pas waktu masuk 1 minggu kan PPKMB kayak perkenalan diri mahasiswa. Selama itu nggak ada apa-apa, hal positif karena nggak ada tujuan yang aneh-aneh. Saya nggak mikir ke sono. Jadi pas itu saya masih ingat hari Minggu saya ekstrakurikuler lah, bagian kerohanian gitu buat agama Kristen gitu. Jadi dari pagi sampai sore saya ngikutin kegiatan itu. Dan tiba sore hari itu kan kita berempat ya. Dan 4 orang ini dia di kamar saya tepatnya ya. Itu nggak sering ngumpul berada di kamar gitu. Jadi kadang kalau misalnya saya masuk, dia lagi keluar ke ada kegiatan lain, dan kadang misalnya saya keluar dia ada di situ gitu. Nah, jadi kebetulan saya punya teman juga, teman akrab orang Bandung juga, satu kamar namanya Romi gitu. Romi ini deket sama saya karena dia nggak deket sama si orang Padang, sebutlah namanya Fauzan dan si Rockly. Karena waktu itu dia berdua gitu, orang Padang. Nah saya singkat cerita pada pas pulang hari Sabtu itu hari Minggu itu berberes lah, jam 5 sore udah nyampe, udah harus istirahat gitu. Kebetulan saya di situ posisinya dapat kabar dari grup kalau saya megang kunci gitu, karena yang lain pada harus ngikutin ekstrakurikulernya malam buat ngaji segala macam gitu kan, masing-masing fakultas juga gitu kan, beda-beda.
Jam 5 saya minta kunci ke Pak Muklis ini selaku Satpam. Jadi saya jelasin ini asrama itu kan ada 3-4 lantai. Jadi pas kalau kita mau naik ke atas belok itu ada balkon. Tiap lantai 3, 2 atau 4 atau 2 itu ada balkonnya masing-masing. Jadi di tengah-tengah balkon ke kiri ke kanan kamar berhadap-hadapan, ke kiri kamar-kamar juga. Jadi di balkon itu yang namanya cowok itu yang namanya cewek nggak boleh masuk, Bang. Pas kebetulan jam 5 mau ngarah ke maghrib, kan saya di balkon bawah dulu ya, lantai 1 mau minta kunci nunggu Pak Muklis. Pak minta kunci gitu kan. Oh emang kemana teman-temannya? Beliau ngerespon begitu. Lagi pada keluar gitu. Saya dapat info dari grup katanya kunci dititipin si Fauzan orang Padang ini ke bapak gitu kan. Saya minta ke Pak Muklis itu. Akhirnya saya naik lah ke lantai 2. Awal sih saya nggak mikir ini asrama berhantu atau gimana. Tapi pas naik ke lantai 2, saya kan baru mau hampir nyampe ke balkon keduanya. Balkon apa ruang tunggu balkon 2-nya itu. Nah, itu saya ngelihat ada perempuan lagi duduk tapi dengan paras muka yang nutupin wajah gitu. Sedangkan saya berlogika mahasiswi nggak boleh masuk ke asrama cowok gitu. Karena itu asrama cowok dan terbatas, nggak boleh asal masuk kecuali dia punya kayak kegiatan tertentu atau izin tertentu gitu. Saya sontak langsung berpikir, kok ini ada cewek dan paras mukanya ya kayak orang normal biasa gitu, pakai baju biasa kayak ya gaun putih, cuman ya parasnya muka mahasiswi gitu. Saya turunlah ke bawah buat negur Pak Muklis. Pak, kenapa ada mahasiswi cewek yang ada di balkon di ruang tunggu lantai 2? Nah, responlah si Pak Muklis ini bilang, emang ada gitu. Perasaan tadi Bapak jaga nggak ada yang cewek lewat izin gitu. Soalnya dia lagi berada di kayak resepsionisnya dia gitu kalau di hotel gitu. Jadi kita harus ngelewatin dia Pak Muklis dulu. Nggak ada gitu kan. Nah, saya ajaklah si Pak Muklis ke atas gitu kan. Pas di atas si Pak Muklis sama saya gitu kan. Kebetulan saya berdua doang di gedung, pada sepi, nggak ada mahasiswa yang apa namanya ke kamar-kamar karena lagi ada kegiatan masing-masing. Kebetulan mahasiswa baru. Pas saya naik ke atas nggak ada, Bang, ceweknya gitu. Padahal saya lihat ada. Coba saya bilang ke Pak Muklis, Muklis, Pak, coba tolong minta cek CCTV. Siapa tahu itu cewek masuk ke kamar-kamar cowok. Itu kan ya mikir saya ke situ, bukan hal-hal goib atau mistis gitu kan. Akhirnya saya coba cek ke CCTV. Di CCTV nggak ada itu cewek, Bang. Dari awal pas saya naik tapi ada. Saya naik pun di CCTV ada, Bang. Tapi di ceweknya nggak ada gitu, nggak ke-shoot atau apa ya. Tapi lihat di lantai 2 kamera CCTV itu ada hadapan. Jadi kayak kita nih dari sono ada CCTV, dari sini ada CCTV, dari kita ke arah tangga ke balkon itu ada CCTV. Jadi empat-empatnya itu nggak kerekam ada sosok cewek itu, Bang. Nah, saya pikir mungkin ya rusak CCTV-nya karena di situ saya nggak mau mikir yang aneh-aneh dan fokus, emang niatnya kuliah gitu. Singkat cerita saya dibilang Pak Muklis ngigo atau halu, kecapean karena mungkin habis kegiatan. Oke lah, saya coba positifnya. Oh iya, mungkin itu Pak kali ya. Ya udah cuci muka aja bro, kata dia gitu. Jangan lupa sholat. Nah, dia belum tahu kalau saya non muslim, Bang. Tuh. Jadi dia bilang saya non muslim Pak. Oh maaf ya gitu kan. Ya nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Akhirnya Pak Muklis balik lagi ke balkon gitu. Saya sendiri. Tapi pas saya kan Pak Muklis ke balkon. Nah, posisi kan saya mau ngambil apa namanya laundryan, karena di asrama itu ada laundryan khusus buat asrama gitu, bayar per bulan gitu. Pak, saya ngambil laundryan ke bawah lagi, kan saya belum sempat ke kamar ya, baru cek CCTV ke bawah lagi ngambil laundry. Nah pas mau naik lagi itu cewek ada, Bang, posisinya masih sama, cuman duduknya itu pertama kan ada bangku, balkon itu ada bangkunya berhadapan tengah-tengah meja. Nah, yang pertama saya lihat di bangku pertama sini, jadi saya masuk harus ngelewatin dia gitu. Dan kedua pas saya mau masuk lagi ke asrama saya kan harus ke kanan, lorong kanan. Jadi saya ngeliat dia posisi sebelah kiri, Bang. Tapi dengan cara yang paras muka yang sama saya lihat sebelumnya gitu. Jadi saya mungkin gua di situ saya langsung ke notice, tapi nggak notisnya ke horor gitu, Bang. Mungkin ini cewek pas kita lihat CCTV panik, ada satpam gitu kan, saya ngeliat juga ke kamar ngumpet gitu kan. Ya saya bilang permisi,
Cuman dia responnya nggak ngomong apa-apa, cuman gini, ngangguk-ngangguk bang. Tapi dengan paras muka yang nutupin rambut. Yang saya pikir itu mungkin habis keramas atau gimana ya. Saya bilang permisi. Cuman pas saya udah masuk ke lorong kanan, saya noleh dikit udah nggak ada bang. Di situ baru saya notice ini bukan manusia bang. Karena seenggaknya kalau misalnya saya noleh selang berapa detik aja, pasti ada dia jalan ke kamar atau gimana. Ini nggak ada bang. Jadi saya cepat-cepat buru-buru, kan ini laundry itu kan kayak pakai tas ya, gede, berat, barang-barang saya banyak, langsung saya laundry. Saya seret-seret laundry saya bang sampai kamar kan, karena panik. Di situ cuman di lorong saya cuman saya doang yang apa namanya, yang baru masuk asrama karena non muslim gitu, nggak ngikut kegiatan muslim gitu. Kebetulan waktu itu non muslim lagi ada muslim lagi ada ini bang, agama muslim lagi ada kegiatan rohani gitu, roh kris atau apa gitu lupa ya. Akhirnya saya buka pintu, gegas, langsung buru-buru karena posisi saya di lorong itu cuma saya doang, kecuali lorong kiri mungkin rame gitu kan, ada non muslim juga. Nah saya gegas mandi. Ya saya pesan Grab tuh bang, apa namanya, GoFood. Biasanya di situ ada GoFood buat nganter ke sampai ke gedung asrama doang. Nah singkat cerita saya pesan GoFood. Setelah mandi GoFoodnya udah dateng, saya bawa kebalik, harus ngambil itu makanan itu ke bawah tuh, ke balkon, karena nggak boleh sampai antar ke atas gitu. Dan sapam pun Pak Muklis itu pun nggak apa namanya, lagi nggak ada posisi. Jadi posisi pure saya bener-bener ngambil sendiri, nggak ada sapam. Pas mau lewatin tangga itu lagi buat ke bawah, saya nggak ada mikir ini cewek ada lagi gitu. Emang pas lewat lari nggak ada dia bang. Pas saya mau turun ngambil makanan nggak ada dia. Pas saya mau naik lagi setelah ngambil makan dari GoFood itu, ada dia bang. Si cewek itu cuman dengan ini dia bukan posisi duduk bang, dia posisi berdiri di pojokan. Jadi ini meja, kursi depan tengah buat ngadep ke kita. Dia berdiri di tembok, di sela-sela tembok gitu. Dengan paras yang gini. Nunduk dia, nunduk. Apa namanya? Saya nggak ngeliat mukanya ya. Dia rambut saya langsung di situ spontan lari kunci kamar. Karena ke kamar kunci kamar. Karena saya di situ mikir, aduh udah nggak beres gitu kan. Prinsip saya gini bang. Gue nggak bisa ngeliat kayak anak indigo lainnya. Cuman kalau misalnya dia nampakin, gue bisa ngeliat. Kalau dia datang, gue bisa ngerasain gitu. Jadi gue udah tahu ini orang bukan, ini cewek bukan manusia normal. Ini apa namanya, bisa dibilang makhluk halus bang. Gitu. Singkat cerita, gue chat lah teman-teman gue. Lu masih lama nggak apa namanya di ekstrakurikuler lu gitu kan? Masih well, kenapa? Sampai jam berapa gitu? Sampai jam 10. Nah posisi di situ tepat jam 7 mau arah ke setengah 8 bang. Gue tunggu nggak ada. Gue mutusin buat main game. Saya dapat notif dari si Romi, well keluar yuk gitu kan. Nah saya bosan di kamar gitu kan. Saya keluar buat nenangin diri sih bang ya gitu kan. Bosan juga. Saya keluar, saya kunci. Pas saya kunci mau saya tutup nih ganggangnya. Kan saya posisi di luar ya. Pas saya kunci mau saya tutup begini, ada narik bang. Jadi kayak tarik-tarikan sama gagang pintu gitu bang, tek gitu kan. Padahal nggak ada orang di kamar. Saya betot terus saya kunci prek gitu kan. Saya turun ke bawah, nggak ada. Untungnya nggak ada di ruang tunggu itu, di balkon itu. Alhasil saya mau cerita ke Romi juga ya. Kalau saya cerita, saya takutnya si Romi ini nggak mau di asrama itu dan lebih milih ke asrama lain gitu. Karena temannya si Romi ini banyak di asrama itu dan di universitas itu. Takutnya saya sendiri tinggal orang Padang. Karena si orang Padang ini bang, saya jelasin dia jarang di asrama, jarang di kamar. Dia berdua mulu gitu. Karena teman satu kampung. Kebetulan masuk situ barengan gitu. Nah, singkat cerita saya ngomong sama Romi, lu ikut kegiatan apa Rom? Segala macam ya. Singkat cerita, saya udah selesai makan, saya bareng lah si Romi itu. Sempat saya ragu buat naik ke balkon dan sempat pengen cerita ke Romi, cuman ya saya masih tahan-tahan bang, karena masih mikir itu kalau dia pergi saya sama siapa gitu. Nggak mungkin sama orang Padang itu ya. Kebetulan dia juga sering keluar gitu kan ya. Alhasil gue ya udahlah gitu. Pas gue lewat balkonnya juga nggak ada apa-apa, is okay gitu kan. Udah gue naik ke kamar lagi, si Romi beres-beres. Singkat cerita udah selesai jam 2 subuh. Nah besoknya nih gue asrama nih bang. Gue ke kampus gue, fakultas gue gitu kan. Kan fakultas gue jelasin di sini bawahnya kantin,
kantin gitu. Atasnya ruang kelas. Jadi lantainya tinggi, bawahnya itu kantin. Jadi kalau orang mahasiswa fakultas buat teknik elektro gitu, itu harus ngelawatin kantin dulu. Baru naik tangga bisa naik lift gitu. Nah itu gue masih inget posisi jam 6 pagi. Masih jam 6. Gue ngejar, gue kira gue terlambat ya. Karena kan mahasiswa baru, gak enak kalau bisa telat. Itu posisi warung udah rame bang. Tapi biasa seminggu yang lalu itu gue ngeliat itu jam 6 gak pernah buka, sepi. Jadi pas gue masuk gitu kan, gue masuk ke ruangan fakultas gue, itu kayak seolah-olah ada yang rame gitu loh. Gue beli aqua sama ibu-ibu kantin tengah gitu kan. Ya terus abis itu gue naik ke atas kan. Terus ada teman gue nanya, lu beli aqua di mana gitu kan? Lah di kantin, gue gituin kan. Lah kantinnya tutup, kocak gitu. Lah ngigo lu ya, saya bilang gitu kan, spontan saya bilang ngigo ya, coba lu turun ke bawah gitu, ajak sama gua sini ngeliat mau beli nggak, gua bayarin, gua gituin kan. Pas turun ke bawah, bener bang, tuh kantin sepi tiba-tiba. Karena pertama gua beli itu rame, kayak anak mahasiswa biasa, cuman saya yang ngeliat itu mahasiswanya pada sibuk kagak, kan biasanya kalau mahasiswa kan rame ya, main laptop segala macam. Ini sepi, cuman rame gitu, ada orang-orang gitu, dan ibu kantinnya ada. Tapi pas saya lihat waktu pas saya beli aqua, ibu-ibu kantinnya itu emang kayak ngasih, gak ada ngobrol apa-apa gitu. Biasanya kan orang Sunda begitu kan ramah-ramah. Kang anak baru dari mana gitu kan. Tapi sontak di situ nggak ada respon apa-apa. Makanya saya mikir, lah tadi perasaan rame. Nah dari situ saya dibilang gila sama teman saya nih. Ya sebut aja namanya si Ojan. Ya saya samarin ya. Nah itu satu kelas saya itu kebetulan satu kelas dan satu Jakarta juga, Jakarta Timur dia bilangnya saya gila karena emang pas saya beli benar-benar pure itu aquanya masih saya pegang bang. Oh masih ada gitu, nggak goib nggak apa gitu, masih ada. Cuman pas saya ke arah ke kantin tengahnya itu uang saya geletak di ini mejanya. Jadi saya beli aqua uang 10.000. Itu 10.000 saya ada gitu, kayak ada yang nerima taruh situ padahal tadi rame gitu. Makanya saya heran di situ, apa gue gila beneran ya atau gimana gitu kan? Bodo amat lah gitu kan. Udah lanjut ke kelas. Kebetulan ada pemberitahuan bahwa kelas mau dimulai gitu kan. Ya udah gue naik di situ. Untungnya si Ojan ini nggak mikir aneh-aneh ke gue ya, kayak gue anak indigo atau apa ya gitu kan. Makanya gue naik ke atas. Lanjut. Tapi gue di situ pas belajar gue nggak bisa konsen bang. Gue mikir itu apa gitu kan. Apa gue ngigo atau gimana kan. Sedangkan aquanya itu masih gue pegang, masih disegel bang dari kulkas. Akhirnya gue coba mikir tenangin diri. Pas kelar lah jam 10 jam 11 gue turun ke bawah. Ya gue kan orangnya di situ baru kenal beberapa orang doang ya di situ bang ya. Gue putusin buat narik ATM dan ATM-nya itu tepatnya di sampingnya itu ada wifi ID tempat tongkrongan mahasiswa gitu yang mau numpang wifi. Yang kebetulan ada Bang Beca. Di situ gue seorang diri lah gitu. Narik, gue ngerokok di situ. Awalnya pas gue duduk itu benar-benar pure sepi bang gitu kan. Tapi kan karena mungkin ya gue sibuk main game gitu sama awalnya gue main biasa game biasa terus nggak ada orang kan. Tapi pas gue mau bakar rokok, kebetulan korek gue ketinggalan di kamar. Ada orang bang samping gue. Entah itu dari mana. Mungkin gue terlalu fokus gitu kan main game. Gue minjem lah sontak, ya bodo amat lah, gue gak mikir, yang penting gue minjem korek. Bang minjem korek gitu kan, kebetulan cowok. Oh iya gitu dia. Cuman oh iyanya itu bahasanya kan kita kalau oh iya itu ramah gitu ya kan. Dia bilang oh iya gitu dong, kayak biasa, nada biasa. Saya gak mikir aneh-aneh karena emang pure itu masih saya pakai kemeja gitu kan. Kayak saya perawakannya gitu kan. Pas saya minjem korek, saya bakar gitu kan, mau saya balikin itu orang gak ada bang. Itu orang nggak ada, itu masih jam 12 siang. Itu orang nggak ada, gitu. Jadi pas bakar rokok itu orang nggak ada. Tapi koreknya ada di tangan gue bang. Itu gue kejadian aneh yang gue alamin pertama itu. Apa gue kalau gue cerita ke dosen atau ke teman-teman gue atau ke Pak Mukus ini, itu nggak bakal percaya karena gue doang yang ngerasain. Koreknya masih ada, aquanya masih ada. Jadi ya udah gue mau nggak mau kabur gue di situ, cabut. Karena posisi emang di situ gue pure di belakang tongkrongan wifi ID itu pohon-pohon gede terus rumput-rumput gitu. Nah ada kelas-kelas, cuman kebetulan sunyi banget. Cuman ada parkiran mobil dan gak ada orang gitu. Yaudah gue sontak ke kamar asrama lah buat istirahat gitu kan. Karena ada kegiatan lagi di jam 2 buat istirahat, ada kelas lagi gitu.
Gue balik ke asrama dengan muka pucet sama pikiran gue ngawang-ngawang gitu, karena baru masuk aja udah 2 hal yang gue alamin ini yang nggak mau gue alamin terjadi gitu. Ya udahlah, gue fokus, gue baca doa menurut keyakinan gue kan. Di kamar gue merasa kayak aduh udah nggak beres, mau coba telepon orang tua takutnya dibilang ngeluh gitu kan. Akhirnya gue tenangin diri, cuci muka. Kebetulan jam mau 1:30 tuh. Jam 1:30 gue cabut dari asrama dan nggak ada, untungnya di situ nggak ada. Jam 1:30 gue cabut, gue ekstrakurikuler, dan kebetulan di jam 5 itu gue lanjut ekstrakurikulernya itu ini bang, apa namanya, kayak penolongan pertama gitu bang, gitu ikut-ikut gitu. Ya gue gitu. ya itu gue kan ngikut biar apa namanya SKS gue itu penuh ya, apa aja gue ikutin gitu kan. Gue ikut sampai kebetulan itu jam 4 sore sampai jam 7 malam. Itu ngobrol-ngobrol pemberitahuan apa aja yang harus kita siapin selama ini. Nah jam 7 nggak ada respon di grup. Kan di grup gue ini kan grup-grup anak-anak kamar ya. Si Padang ini jarang komen bang. Terus akhirnya di hari itu juga dia komen, gue nggak balik ke kamar ya gitu. Gue nggak balik ke kamar. Lah kenapa nih gue gitu kan. Gue mau nginep di kosannya teman gue. Kebetulan ada temennya yang nggak tinggal di asrama dan tinggalnya di kosan pemukiman kosan itulah, universitas itu. Alhasil gue kasih tahu Romi, telepon Romi, Rom, si ya gue bukannya ngehina ya, gue nyebutnya biasanya nama kota ya. Rom, si Padang nggak apa namanya nginep di kamar. Yaudah kita berdoa aja well gitu. Oh ya wes nggak apa-apa, sikat gitu kan. Alhasil gua berdua udah. Tapi si Romi ini ada kegiatan juga bang, sampai jam 10-an, jam 11, karena ini orang beda fakultas dan lebih padat dia gitu dibanding gua gitu. Alhasil gua naik ke atas ke asrama gitu kan buat beres-beres jam 7. Itu pikiran gua udah lapar lah gitu kan. Nah di sela-sela lapar gua itu apa namanya, mesen GoFood lagi bang. Nah kebetulan GoFoodnya datang 20 menitan ya, gitu kan. Gue dateng ke bawah, bilang, oh ini mahasiswa baru. Nah iya bang, selang ngobrol-ngobrol itu gak kerasa gue ngobrol sama si tukang gojek sama sapamnya. Itu kan cerita tentang asrama biasa gitu kan. Itu nunjuk jam 9:30 bang, dari jam 7 sampai 9:30 gue ngobrol lama gitu di balkon itu gitu kan. Karena gojeknya itu kebetulan juga punya prasmanan makanan juga, jadi dia kenalan sama gue buat jadi langganan gitu kan. Udah gue 9:30. Di 9:30 gue merasa kayak gue tungguin Romi aja lah gitu di balkon gitu. Siapa tahu dia balik cepet biar bisa naik ke atas. Karena lorong udah jam 8 malam itu lorong di kamar gue ini masing-masing udah sepi dan gelap gitu bang. Jadi gue harus lari kalau mau ke lorong kamar gue gitu. Nah singkat cerita gue tungguin lah si Romi. Anjir lama banget nih orang gitu kan. Rom, gue telepon lah nih, Rom lu balik gak? Udah lu duluan aja ke kamar. Kayaknya gue di hari ini nginep di kamarnya temen gue gitu kan. Ya gue sendiri tuh bang posisi. Padang nginep di kosannya temennya dia. 2 orang ya itu. Terus gue di sendiri. Si Romi ada acara sampai malam dan nginep di kosannya asramanya gedungnya temennya dia. Karena prinsip di gedung itu batas jam 10 asrama nggak boleh ada yang datang. Selebihnya dikunci gitu. Ya udah akhirnya gue ke kamar sendiri karena gue udah tahu pasti nggak bakal datang. Itu makanan belum gue makan bang, masih itu apa dingin. Otomatis kalau kita logika ya itu makanan pasti dingin dong. Iya, tapi pas gue pegang bongnya panas bang, panas, ayamnya masih kerasa. Padahal gue ngerasa itu ngobrol 1,5 jam lebih. Udah akhirnya pas gue tenteng mau ke bawah ke atas itu pas kan gue pegang plastiknya itu masih panas bang. Waduh ini apa nih makanan apa nih panas gitu kan. Gue naik ke atas pas mau nyampe balkon, yang gue lihat bukan cewek bang, ada sosok apa namanya bapak-bapak gitu, mungkin orang tua siswa ya, tapi nggak mungkin, logika gue nggak mungkin orang bertamu jam 10 gitu kan. Logika katanya kan prinsip jam 10 itu kan batasnya nggak boleh ada orang bertamu lagi, maupun mahasiswa maupun lingkup di situ kan. Tapi gue lihat ada bapak-bapak perawakannya jenggot gitu kan, jenggot kayak akang-akang Sunda gitu. Nah di situ Pak permisi, nge gitu, bukan nge sih, apa bahasa Jawanya permisi, iya apa nya ya iya itu ya Sunda kan? Sunda ya, kalau Sunda gitu ya. Iya. Oh iya Sunda itu. Nah
Pokoknya dia bilang gitu, iya, mangga. iya punten. Nah itu dia mau lupa tuh. Punten gitu kan. Iya. Mangga gitu kan. Duh, saya bilang udah ya, saya mikirnya situ bapak-bapak biasa gitu kan. Ada temen nih gue nih gitu kan. Cuman nih bapak-bapak mau nunggu siapa gitu kan. Alhasil gue mau balik nganter makanan dulu, mau ngobrol sama si bapak-bapak itu. Mungkin bapak-bapak itu lupa anaknya di situ gimana, atau nyari-nyari kamar gitu. Nah, gue balik lagi, apa namanya, ngobrol. Kebetulan bapak-bapak itu masih ada bang, gitu. Gue ngobrol kayak orang biasa, tapi yang gue pikir nggak notice itu dia hantu atau gimana ya. Terus sekali gue tanya, Pak tinggal di mana gitu kan, di situ gitu. Tapi dia situ itu ambil nunjuknya begitu bang. Jadi asal nunjuk gitu. Kalau kita ngobrol biasa ya senyum gitu kan. Kalau dia nggak, kayak bengong biasa, tapi dia tuh kayak seolah-olah ngobrol sama kita gitu. Itu ada setengah jam kita ngobrol bang. Hasil kan Pak Muklis ngeliat CCTV ya, di bawah gue lagi ngobrol. Nah dia naik tuh, spontan dia naik negur saya, Sam gitu, kenapa kamu nggak tidur gitu? Ini lagi ngobrol sama siapa? Kamu kayak orang gila, dari tadi saya perhatiin ngobrol dari CCTV sama orang yang nggak ada gitu. Hah? Lah ini bapak-bapak gitu. Pas gue nunjuk begini, orangnya nggak ada bang. Tapi pas gue penasaran ngecek CCTV, gue bener bang kayak orang gila ngobrol sendiri. Padahal itu ada bapak-bapaknya gitu. Gue ngobrol sendiri, jadi kayak orang ngobrol halu gitu ya. Gue nengok ke kanan, ke kiri gitu, ke dia itu kan kayak bercanda, senyum kayak gini, ngobrol. Itu sendiri bang, pure. Gue waktu itu ada rekamannya di HP gue yang udah kecemplung rusak gitu. Ada, gue minta rekaman CCTV, gue kayak orang gila bang. Sampai gue viral di grup, kan ada grup lain anak-anak asrama ya, di gedung itu ya, tapi bukan di kamar. Itu gue dibully. Orang gila nih dari Jakarta. Gue kesel tuh sama orang yang itu tuh. Masih sekarang gue inget tuh. Gue dibilang gila. Nah singkat cerita, gue bilang, lah ini ada bapak-bapak tadi bang gitu. Pak gitu, mana gitu. Coba kamu cek CCTV. Pas saya cek benar nggak ada gitu. Kayak seolah-olah gue ngobrol sendiri. Hasil gue udah nggak, ini cuma dielus-elus lah sama si Pak Muklis gitu. Udah mungkin lu kecapean gitu. Si Pak Muklis nggak mau cerita bang, gitu, nggak mau cerita. Hasil udahlah, yaudah Pak, aduh saya pusing Pak. Tapi pas selesai ngobrol itu gue kayak ngerasa energi gue kekuras habis bang. Padahal cuma sekedar ngobrol sama dia, kayak lemes gitu, nggak ada tenaga. Mungkin karena gue kecapean atau belum makan juga kali ya. Nah gue ngecek makanan gue dong, ke kamar lagi. Yaudah kamu tidur gitu kan. Harusnya kalau gue tinggal sejam, kan gue mesen jam 7:30 tuh ya. Udah selang berapa jam ya sekalian ngobrol sama bapak-bapak tadi tuh di balkon. Harusnya udah dingin dong kondisinya. Ini masih panas bang, nggak masuk akal gitu. Padahal gue pakai ruangan AC, harusnya makanan yang ditaruh situ, apalagi nasi padang atau gimana pun, itu dingin. Itu kebetulan gue mesen nasi padang, itu kan dingin tuh harusnya ya kalau dihitung pakai AC. Ini masih panas, boxnya masih panas. Karena kenapa gue bilang panas, gue angkat lagi, gue cek masih panas bang gitu. Pas gue pegang gitu nasinya masih panas. Gue di situ gue udah mikir berapa teror yang udah gue alamin gitu. Cuman gue belum berani buat ngasih tahu siapapun, karena gue nggak ada rasa penasaran dan pikir gue fokus di situ. Nah hasil gue ya positive thinking lah, mungkin kenalan gitu kan. Ya selama mereka nggak terlalu ganggu gue, nggak usil, ya is okay gitu kan. Gangguannya masih kecil gitu kan. Ya udah singkat cerita, gue 3 hari 4 hari itu puji Tuhan gue nggak ada apa-apa, karena di situ kebetulan gue full keluar, nggak di asrama bang. Kebetulan gue main dari salah satu komunitas Batak, orang Batak gitu ya. Gue disuruh nginep di situ kalau misalnya jam 10, dan kebetulan kegiatan itu jam 10 atas mulu selama 4 hari, jam 10 ke atas. Jadi mau nggak mau gue nggak balik ke mana asrama gitu. Dan si Romi sendiri, mungkin si Romi ngerasain apa yang gue rasain, cuman sama kayak gue, nggak mau ngerasain, nggak mau ngomong ke gue gitu, karena saling menutupi kita gitu kan, biar salah satu kita nggak ada yang takut. Karena ya 2 orang Padang ini nggak pernah ada di rumah, di kamar, cuman kita doang berdua yang sering. Adapun itu juga cuman ngambil baju cabut. Jadi dia dari Padang itu banyak bang temen-temennya gitu. Hasil gue 4 hari nggak ada apa-apa. Si Romi teleponin gue mulu, kapan pulang. Hari ini gue pulang. Nah gue masih inget tuh, gue pulang di hari Jumat. Maaf, Kamis tapi malam Jumat gitu.
Itu gue nggak ada kegiatan apa-apa lagi dan pure balik ke asrama. Dan ada si Romi juga gitu kan. Nah itu gue balik jam 8 malam gitu kan, jam 8 malam, dan posisi si Romi ada kelas di fakultas dia. Nah dia bilang, well gue tinggal dulu ya, gue mau cabut ke kelas nih, ada jam gitu, kebetulan dikit lagi masuk gitu. Ya gue bilang is okay Rom gitu, tapi lu balik jam berapa gitu. Ya paling telat setengah 10, jam 10-an, karena gak mungkin mahasiswa gitu kan. Kebetulan itu kalau nggak salah ini bang, praktek di fakultasnya dia. Yang praktek yang nggak lama-lama lah gitu dibanding teori gitu kan. Ya gue mikir ya udah oke Rom gitu, gue tunggu ya. Iya. Jam 10 jam setengah 10 selang nggak ada kabar dari si Romi. Kayak saya mikirnya, Rom kalau misalnya lo nggak balik ke kamar gue kunci, karena kan posisi kalau misalnya gue udah tidur susah buat bukanya, bangunnya juga susah kan. Ya udah gue bilang gue nggak balik well gitu. Kenapa emang? Ya gue nginep lagi di kamar teman gue. Jadi kita itu ya kalau ada kamar teman lagi jamnya udah jam 10 dikunci gitu kan gedung kita, nggak balik mau nggak mau gitu, harus nginep di rumah teman kita yang kita kenal gitu. Ya udahlah, is oke gue bilang oke deh Rom nggak apa-apa gitu kan. Tingkat cerita saya waktu itu mau ngerokok sambil apa nih bang, buang air besar lah. Maaf, buang air besar. Di situ sempet airnya mampet bang. Pas udah saya dapat kabar dari Romi kan buang air besar, airnya mampet bang. Saya mau turun ke bawah juga bingung gitu kan. Posisi udah buka celana segala macam gitu kan. Saya keluar lagi mau telepon pas apa ngambil HP niatnya gitu kan. Tapi pas saya posisi mau nelpon itu air tiba-tiba nyala bang gitu, gitu. Padahal udah saya matikan nggak nyala, saya matiin lagi bunyi tuh gitu. Pas saya lihat bener bang air gitu nyala gitu. Tapi pas posisi saya masih ingat itu air saya matiin gitu bang, karena posisi udah nggak nyala. Ya saya pasrah mau pengen panggil si sapam telepon gitu kan. Alhasil pas belum nelpon bunyi tukeran bang, baru berdering, untungnya baru berdering Pak Muklis gitu kan. Langsung gitu kenceng bang, kencengnya itu nggak biasa yang gue rasain, keran-keran yang biasa gue rasain itu pokoknya deres banget gitu. Akhirnya gue masuk, udah gue nggak mikir ke situ ya kan, gue masuk nah, dan cuci muka juga kan. Pas gue cuci muka itu kan sabun muka di sini gue kan nggak bisa ngeliat lah gue ya kalau cuci muka gini kan. Itu pas gue mau ngambil gayung gue masih ngeliat-liat dikit-dikit gini, itu air darah bang, air darah. Yang keluar tuh darah. Gue lihat begini kan air kan darah. Pas gue liat, wah anjir darah. Gue buru-buru tuh bang pakai celana pakai apa. Itu kental banget gue bilang. Gue matiin, gue telepon si Pak Muklis gitu kan. Takutnya ada apa-apa mampet gitu di selokan atau apa gitu kan. Nggak tahu. Gue telepon, itu air nyala lagi bang. Kedua kalinya. Padahal udah posisi gue matiin. Pas gue mau masuk ke kamar mandi mau mati lagi, itu air masih darah bang, darah di ember darah bang. Akhirnya gue telepon Pak, kesini Pak buruan gitu kan. Kenapa lagi sih well gitu kan? Karena mahasiswa yang banyak masalah cuman gue doang itu yang ngalamin. Jadi Pak itu capek ngadepin gue gitu. Udah Pak kesini aja ntar saya kasih uang rokok gitu kan, saya bilang gitu. Oke meluncur gitu kan ke lantai 2 gitu. Alhasil dia ke lantai 2, saya bilang Pak tolong Pak. Ini kerannya tadi pas saya cuci muka masih kebetulan masih ini bang, muka gue sabun semua, sabun cuci muka. Aduh lu jorok lu pakai sabun cuci muka nggak inian apa namanya nggak cuci muka gitu kan. Ya gimana mau cuci muka itu bang, lihat itu Pak lihat aja airnya darah semua. Pas dicek bang itu air putih. Padahal gue lihat itu tadi merah. Jangan ngigo gitu kan. Ya gimana ngigo Pak, coba Bapak jadi posisi saya yang ngerasain selama ini. Coba Bapak ngerasain capek Pak gitu kan. Udah, lagi-lagi dibilang, udah kamu mungkin capek gitu kan, halu gitu. Saya di situ udah nggak mikir halu, bodo amat gue nggak halu gitu. Itu kepala mata gue sendiri gitu kan, karena udah berapa kejadian. Kalau pertama is okay, lu bisa bilang gue halu gitu kan. Tapi kalau yang kedua, ketiga, keempat gue nggak bisa dibilang gitu bang. Karena prinsip gue, ya gue ngeliat sendiri, lu percaya nggak percaya itu urusan lu. Itu gue ngeliat itu pure darah gitu. Kental, sampai gayung-gayungnya juga darah bang, kental kayak darah sapi yang baru disembelih tuh, kental banget tuh. Setelah putih langsung ambil wudhu lagi.
pas waktu putih gua ditemenin lah sama si Pak Muklis itu. Gua bilang, "Oh iya masih putih." Wudhu. Masih wudhu. Enggak, maksudnya cuci muka gitu kan, masih ada pons-pons gitu di muka gua. Oh, masih ada cuci muka gitu. Kira nggak sengaja ngambil wudhu gitu. Sholat tahajud. Oke, Iya. lanjut. Jadi di situ gua cuci muka ditemenin sama Pak Muklis tuh. Ya akhirnya ya udah Pak, makasih ya gitu. Udah Pak Muklis turun ke bawah, gua iseng Bang. Di line itu gua iseng baca ada yang jual makanan di tiap-tiap gedung. Jadi mahasiswa itu buka usaha UMKM gitulah gitu. Usaha UMKM di situ Di mahasiswa. line. Di Line, aplikasi Line. Oh, line. Line chat gitu. Oh, masih ada. Masih pakai 2018. Iya, Oke, masih oke. pakai. Jadi di grup asrama gue ini ada yang jual gini. Bagi yang minat risol atau mayones gitu, hubungin saya ya gitu, Japri gitu. Saya siap antar ke kamar-kamar gitu kan. Satu hari saya masih ingat pesan risol. Itu aman gitu. Tapi masih ingat gue saya itu pesan risolnya itu di lantai 1 gitu. Nah, kedua itu masih langganan sama dia. 2 hari itu masih langganan sama dia kan. Ketiga ada kebetulan kan gue nggak tahu ya, di asrama gue ini ada salah satu kamar yang kosong dan kosongnya itu tepat di atas kamar gue Bang. Oh, Gitu. Gue belum tahu di situ. Nah, gue jelasin dulu ya. Jadi gue kan nggak tahu apa-apa ya tentang kamar kosong itu, dan gue pikir ini asrama full satu kamar, satu gedung itu full kamarnya gitu kan. Ada salah satu gua kejadian itu, gua mesen makanan itu jam 1:30 lah. Gue lapar gitu kan, nggak mungkin gue GoFood buat ngambil ke bawah, dan GoFood nggak mungkin masuk ke gerbang asrama gitu kan. Ya udah gue mesen yang seadanya lah. Bagi yang punya mie goreng gitu kan, tolong anterin dong ke kamar gitu kan, ke lantai 2 gitu. Ada salah satu kamar nyaut, kamar 315 ready. Kan gue masih nomor 200-an ya, yang atas 300. Kamar 315 ready. Ya kan? Alhasil, boleh Kak anterin, kata dia, Japri aja gitu. Dan itu pun gue nyaut-nyautan di grup sama dia juga gitu. Nggak ada teman-teman yang lain kayak, ih gue juga mau seneng satu gitu. Biasa kan orang respon langsung begitu ya. Ini gue doang nyaut-nyautan, Japri aja Kak. Gue Japri lah. Gue Japri, Bang, Kak anterin ya ke kamar ini. Ya gue pikir bakal 20 menit 10 menit lah ya gitu masuk air ya kan. Pas gue udah matiin HP, nonton YouTube baru iklannya doang nih gitu YouTube. Dia datang Bang, cepet gitu. Tok gitu kan, tok. Permisi Kak gitu. Pesanan gitu kan, bilang gitu. Pesanan apa? Masa cepet begitu kan? Iya. Ini pesan apa? Gue teriak dulu dong dari luar dalam kamar gue gitu kan, takutnya ada apa-apa gitu kan, maling atau gimana kan. Ini saya yang mesen mie. Oh, mesen mie. Lah, kok cepet banget Mbak? Kemana? Bang gitu kan. Iya, soalnya saya buru-buru gitu kan. Gue mikir kayak ya udahlah gitu kan. Mungkin dia udah ready juga, udah mau masak buat dia, kebetulan dia mau jualan juga, kasihlah ke gue mikir gitu kan. Oh yaudah, siapa namanya? Gue bilang gitu kan, Rian gitu kan. Oh Mas Rian gitu. Oh iya boleh gitu. Berapa totalnya? 10.000. Kebetulan saya ngasih waktu itu 20.000 Bang. Kembali 10.000 gitu kan. Sama itu udah sama ongkir lah 10.000 gitu kan ke atas nganterin. Gua coba ini apa namanya? Gua coba kembalian gitu kan muka gua. Pas itu kan harusnya kalau cepat gitu masih panas gitu ya. Ini udah dingin Bang. Udah dingin, mie-nya udah dingin. Teman nggak bengkak gitu. Nggak bengkak kayak mie umumnya yang didimin dingin gitu. Alhasil saya tutup lagi. Makasih ya. Iya ntar kalau mesen lagi bilang ya. Oke, gue bilang gitu kan. Gue tutup. Gue makan, piringnya gue letakin di meja. Kan kalau misalnya gue habis makan, piring selalu gue letakin di meja biar orang-orang itu gue kasih ke bawah lagi, gue anterin gitu kan. Nah singkat cerita, besoknya gue mau mesen lagi nih Bang. Besok kan gue masuk malam, pulang malam. Nah gue capek dan gue males mesen GoFood. Kebetulan udah jam 10 juga ya besoknya nih. Pas besoknya gue mau ngechat di line gitu kan, si orang yang si Mas Rian ini, gue japri lah dia. Mas masih ada nggak mie-nya? Nggak dibales. Mas mie-nya dong, tolong saya lapar gitu. Gitu. Nggak nyaut. Saya langsung beralih ke grup deh Bang, grup lain asrama gitu kan. Tolong dong yang 315
kamar 315 respon dong mau mesen mie. Temen asrama gue itu yang depan-depanan sama gue tuh ngerespon di grup gitu. 315. Terus ada lagi yang komen di grup gitu. 315 apaan sih maksud lu gitu kan bang gitu kan. Kemarin gue mesen mie 315. Langsung temen gue 2 itu yang nyaut ke kamar gue ngetok-ngetok. Tok. Lu mesen apaan semalam itu? Mie gitu. Katanya gue bilang gitu kan. Lah lu goblok atau gimana gitu kan kata dia gitu. Lah kok goblok sih gue bilang gue mesen mie gitu. Coba lu naik ke atas sama gue gitu. Naik ke atas, gue naik ke atas bang ke lantai 3. Bener aja di kamar 315 percis di atas kamar gue. Itu udah bacaan kamar kosong. Gak boleh ada penghuni. Itu gue bilang. Tapi gue buktikan gue bawa HP ya. Ini bukti masih chatnya masih ada gitu kan. Di chat Mas Rian gak ada bang. Gak ada kontaknya hilang. Tapi pas di grup ada gitu. Cuman yang ngelihat itu gua doang di grupnya. Di grup HP mereka gak ada. Di gua doang gitu. Dan dia percaya itu. Karena gue di line itu di grup itu di HP gue ada. Gue saut-sautan dia kan. Gue sempet cerita sebelumnya. Gue sempet saut-sautan sama dia di grup gitu kan. Tapi di HP mereka gak ada. Di HP gue ada. Dan pas gue cek ke piring ya buat bukti kuat lagi gitu ya. Tuh piringnya masih ada bang. Bekas mie gue masih ada. Dan bekas kan gue mesen mie kan ada sausnya banyak. Bekas sausnya masih ada. Temen gue di situ baru percaya. Sisa gedung itu cuman temen gue yang di asrama itu baru percaya. Gila loh gitu. Gue bilang ya udah lu jangan cerita siapa-siapa ya gitu kan. Takutnya kalau lu cerita yang ada pada nggak percaya nganggap kita gila gitu kan. Iya tapi lu baru tahu kamar 315 kosong itu. Gue cerita ngobrol itu masih di kamar gue ya gitu ya. Di kamar gue kan posisi kamar kosong itu atas gue ya. Ya gue gimana lagi gitu kan. Itu jam 12 malam bang. Pas gue mesen teman-teman gue nyamper kan jam 11 malam, jam 12an gitu kan. Gimana lagi. Ini udah kejadian gue gituin kan. Hasil teman gue bilang yaudah kita sepakat bertiga jangan ada yang cerita-cerita. Si Romi juga belum tahu bang. Pas dia mau balik, pas masih ngomongin itu kamar, dari atas ada yang tuk gitu kenceng. Dan bertiga-tiga itu gue notice. Nggak gue doang untungnya. Apaan tuh kan pada masih di kamar gue tuh, tapi bagian luar gitu kan. Nah masih ada ngetok-ngetok di itu. Cuman yang gue anehin kalau ada ngetok-ngetok begitu, satu kamar atau enggak satu lorong keluar dong gitu kan. Logikanya gitu. Dan itu pun gak ada yang keluar bang. Gak ada yang denger mungkin. Hasil pada masuk ke kamar gue. Dia pada masuk ke kamar gue. Begonya dia ngapain masuk ke kamar gue. Karena kan kamar kosongnya di atas kamar gue gitu kan. Gue mikir gitu. Dia pada lari panik mungkin ke kamar gue. Di situ gue kunci, gue taruh kunci gue buang ke tempat tidur sebelah. Temen nggak tahu nih hilang atau gimana kan. Di situ kan gue lupa naruh posisinya kan. Gue lempar, gue saking paniknya kan. Teman-teman gue pada kan asrama itu kayak gini ya bang. Kamar itu kan ada 2 kamar, ada 2 tempat tidur ya. Satu begini teman tingkat bang. Kayak asrama Polri gitu, ada tangganya samping gitu kan. Nah gue pasti posisi di kamar tempat tidur gue, cuman di bawahnya semua mereka bertiga. Gue bilang ini kenapa nih kejadian kayak gini kan. Gue juga nggak tahu gitu. Gue juga dari dia sih teman gue satu ini dari Jawa bang. Dari Jawanya itu Solo. Yang kebetulan satu lorong gitu ya, satu lorong. Dan satu lagi dari Jakarta Selatan. Gue tadi situ mikir, wah anjir, gak beres nih asrama gitu kan. Ngekos aja yuk. Yang awalnya gue nggak kenal sama mereka bertiga ini, jadi temen-temenan gue gara-gara peristiwa itu. Dan sepakat langsung mau ngekos bertiga. Karena kita yang ngerasain bertiga itu bang. Alhasil gue tungguin selang cerita berapa detik tentang kepanikan kita gitu kan. Lu pernah kejadian kayak gini gak sebelumnya? Gak pernah, cuma lu doang kamar lu, makanya aneh gue gitu kata dia gitu. Nah pas dia mau cerita lagi, si orang Jaksel ini mau cerita lagi, bunyi 3 kali bang. Tuk kayak marah gitu bang. Tapi lantai, kalau orang jalan biasa gitu gak mungkin. Tapi dia kayak orang nonjok. Duk berarti tangannya kekuatannya gede. Gue bilang anjir apa itu ya. Udah gak beres gitu. Gue mau kabur gitu. Tapi gue lupa kunci gue buang bang ke tempat tidur. Alhasil kita kepurung di situ selama 40 menit sambil nyari kunci. Dan selama nyari kunci itu masih ngetok bang. Kayak makin kayak ngurung kita di situ. Duk gitu bang.
Jendela kan asrama itu kan cuma satu, samping toilet ya. Itu gue tutup biar nggak tangannya nggak masuk gitu. Mikirnya gue gitu kan. Mana gue udah halusinasi banget gitu kan. Akhirnya gue sama teman gue nyari-nyari ketemu lu bang 40 menit. Tapi dengan pas gue buka pintu itu masih ada suara ketokan bang. Gue ke bawah ke balkon lari-lari. Pas mau nyampe ke balkon bawah kan harus lewat tangga ya. Ada bapak-bapak dan cewek itu di situ. Dan kebetulan tiga-tiganya kita notice ke situ. Ngelihat semua. Tapi yang paling kencang kan orang Jaksel penakut ya. Karena orang Jawa kan ya mungkin ada kekuatan gimana atau kelebihan gitu kan. Itu orang Jawa nggak ada apa namanya, nggak ada rasa takut-takutnya. Cuman yang orang Jaksel itu teriak kenceng, wah gitu kan. Spontan langsung satu kamar satu lorong keluar semua dan lantai 1 pada ke lantai 2 semua gitu kan. Pak Muklis juga respon ke atas. Gue udah capek, gue udah lemes, gue nunduk begini. Yang orang pertama yang disamperin Pak Muklis tuh gue. Kenapa dia gitu kan? Lu nakut-nakutin lah. Gue dibilang begitu bang. Lu sih gila, gue selalu dikatain gila bang. Karena halusinasi, katanya dia halusinasi gue yang terlalu berlebihan gitu. Tanya dia cerita sama tuh 2 orang itu kan. Dibilang begitu. Pas ditanya, iya pak saya ngelihat di kamarnya Samuel. Kebetulan di line itu gue mesen makanan sehari yang lalu. Cuman ternyata kamar 315 kosong. Gak percaya Pak Muklis, gue kasih catatannya. Gak ada bang di grup. Padahal tadi 2 orang itu ngelihat. Gak ada. Pas 1 orang semuanya itu gak ada. Yang dari lorong atas lantai 3 turun Pak Muklis sampai naik gak ada. Padahal tadi 2 orang itu ada. Gue bilang tadi ada kan ya. Iya tadi ada. Dan disitulah bertiga gue dikatain halu sama Pak Muklis sama anak-anak satu gedung. Terus gue cek piring ada gitu. Yang anehnya ada yang piringnya. Piringnya. Iya, mungkin lu mesen di kamar sebelah kali, bukan di kamar 315. Orang jelas-jelas 315 kosong. Lah, gimana sih gue bilang gitu kan? Ya, alhasil udahlah, enggak kuat gue. Udah, gue tidur di bawah. Ada kamar Pak Muklis gitu kan di bawah. Gue tidur bertiga di situ. Bertiga-tigaan. Saking takutnya. Selang besok, gue sama bertiga ini harus ada kegiatan kuliah ya gitu kan. Gua di situ nelpon Romi, Rom, lu balik nggak gitu kan? Gue balik nanti ya, dikit lagi nih, gue lagi jalan ke perpustakaan mau ke area asrama gitu. Ya udah gue tunggu cepet gitu kan. Nggak lama si Romi dateng lah gitu kan. Lu ngapa tidur di bawah semua? Gue ceritain Rom gitu kan. Naik bareng-bareng berempat tuh jadinya kan totalnya. Ada teman gue yang bertiga itu orang Jaksel Jawa sama orang gue gitu kan, sama Romi sama ya berempat lah totalnya gitu kan. Nah, pada naik ke atas cerita. Dan si orang itu 3 itu balik ke kamar masing-masing gitu kan. Gue balik sama si Romi ngobrol, gue ceritain lah semuanya. Bilang ya well, gue juga ngalamin apa yang lo rasain selama 4 hari ke ikutin ke ngekos teman lo itu gitu kan. Apa yang lo rasain gitu. Ya sama kayak lo rasain bilang gitu. Cuman gue nggak ada kayak mesen makanan diteror begitu, nggak ada. Cuman lo doang nih. Paling gue diganggu, dicolek, digituin kan. Anjir gak beres gue bilang kan. Udah gini aja Rom, gue buat sepakatan sama Romi nih. Kalau misalkan kita keluar, misalnya lu si gue ada jadwal kuliah, si Romi juga harus tunggu di luar sampai gue pulang. Jadi saling tunggu-tungguan biar bareng gitu kan. Karena udah kebuka semua kan. Yaudah nggak apa-apa deh gitu kan. Dan orang 2 itu nggak tahu kemana tuh bis kejadian itu, mungkin pindah kosan temennya atau gimana. Soalnya pas kejadian itu, setelah kejadian itu tuh orang 2 itu kagak ada di kamarnya. Mungkin pindah gitu kan. Aduh gila nih, gue tambah gila gitu kan, gak ada teman lagi kan. Untung si Romi sama gue udah buat kesepakatan kalau kita keluar saling tunggu-tungguan. Nah singkat cerita si Romi keluar lah besoknya gitu kan sampai sore gitu kan. Dan kebetulan gue pagi doang sampai siang apa namanya eskul sama segala macem fakultas gitu kan, nggak sampai sore. Dan gue mau nggak mau dari jam 1 sampai jam sore itu nungguin si Romi karena full hari itu Romi ada kegiatan. Gue di bawah, nggak ke kamar, nggak nyentuh apa-apa ke kamar gue. Pokoknya di balkon fokus gitu. Sampai baterai gue off karena casan gue di atas bang, di kamar gue. Singkat cerita si Romi datang jam 5 mau ke arah maghrib lagi. Datang kita bareng-bareng ke mana? Kamar gitu kan. Gue mikir, Rom, gimana kalau kita bilang apa namanya Pak Muklis ya, gue gitu kan. Percuma, dia orang sini. Dia mikirnya paling biar kita nggak takut di sini gitu kan. Ya mau gimana lagi, kalau kita paksain juga kita juga yang kena gitu kan. Ya udahlah, gue bilang gitu, udah mau nggak mau lah gitu kan.
Alhasil gue sama si Romi sepakat diem aja tuh. Nah next time hari-hari berikutnya 2 hari itu nggak ada bang. Yang gue anehin setelah kejadian itu 3 hari 2 hari berselang gitu nggak ada aneh-aneh lagi bang gitu. Tapi pas berselangnya selalu malam Jumat dulu, diawali malam Jumat dulu bang. Gitu. Tibalah pas malam Jumat nih ya kan, posisi gua baru balik, si Romi baru berangkat. Jadi gua udah di asrama duluan, di kamar gua duluan gitu. Si Romi udah berangkat. Ya posisi gua kekurung di kamar gitu. Kalau gua nemenin Romi, gua nggak bisa ke atas lagi gitu kan. Udah gue capek juga gitu. Gua mau tidur gitu. Jam 8 gue inget jam 8 si Romi keluar, gue baru kelar masuk kamar asrama gitu, baru kelar kegiatan gitu. Gue ditinggal Romi dan si Romi izin sama gue buat tidur, ngikut kegiatan di tidur kosan temannya lagi. Gue mikir ya mau nggak mau, terima nggak terima, gue harus di situ gitu. Nah singkat cerita gue pengen inilah apa namanya, kan gue habis beli Good Day dari luar ya, gue pengen ngerokok. Kebetulan kan toilet jendela asrama begitu kan, ngadepnya langsung ke asrama cewek. Gue pengen lihat cewek-cewek gitu kan di asrama seberang gue. Pengen ngeliat sambil ngerokok gini kan, kok sepi ya asrama cewek ya gini ya. Tapi ada salah satu gue lihat di jendela cewek kan, yang lain pada ketutup ya karena udah jam 8 malam gitu kan. Pribadi privasi mungkin cewek gitu kan, kalau cowok bodo amat gitu. Cewek itu buka jendela, gue ngeliat kok ini kamar kayak nggak ada apa namanya pergerakan manusia gitu kan. Tapi gue tegasin bang gitu, ada baru buka pintu, ada cewek baru buka pintu ngeliat. Gue kan bisa langsung tembus ke pandangannya si gedung itu kan, kalau misalnya si cewek itu baru masuk gitu kan pintu. Jadi gue kelihatan karena lebar banget kebukanya dia gitu. Gue ada salah satu cerita di situ, gue ngerokok ngeliat nih cewek kok apa namanya nunduk gitu bang, jalan dari pintu itu. Cuman gue sekilas doang karena jaraknya lumayan jauh juga, tapi masih kelihatan gitu. Gue ngerokok gini, gue lihat ini cewek nih gitu kan. Boleh nih kan, gue pengennya dia buka apa namanya ganti baju gitu kan depan muka gue gitu, karena mungkin nggak nge gitu kan. Pas ada cerita dia pas buka pintu naruh tas di kamar, masih inget gue dia naruh tas di kamar, dia ngadep ke gue bang begini. Tapi kok mikir pas gue saling berhadapan gini ya, pandang-pandangan cuman jaraknya jauh gitu, itu cewek kayak nyamperin gue bang, kayak terbang gitu bang tuh cewek. Tapi gue masih di situ, masih bengong, keadaan gue bengong gitu. Anjir lah apaan sih terbang gitu bang, tuh cewek kayak terbang gitu, kayak apa namanya, kayak kuntilanak gitu terbang begini, tangannya begini. Gue tutup truk apa namanya jendela truk, gue kunci kan, gue kunci selaannya gini kan, gue duduk lagi. Anjir, apaan tuh ya, gila. Gue mikir udah nggak beres ini bukan cewek, ini cewek jadi-jadian gue pikir gitu. Pas gue apa namanya penasaran, gue penasaran, gue buka lagi nggak ada kan. Selang berapa lagi gue termenung, gue gampang bengong orangnya kan juga kan, termenung gini, tadi siapa ya. Nah pas begitu, pas gue bilang tuh siapa, itu cewek ternyata bukan cewek bang, kayak nenek-nenek gitu bang. Nenek-nenek itu terbang kayak apa, bukan kayak lagi sih, di hadapan gue gitu, terbang begini seret. Cuman dia ngiterin asrama cowok dulu begini seret, terbang. Cuman pas itu berhenti di tengah, tangannya begini bang, masuk ke jari-jari apa namanya jendela gua begini. Dan kebetulan nyentuh tangan gua, kan gua posisi begini ya, begini. Nah dia ngejulur tangannya ke gua. Gua langsung buang rokok, gua gini langsung tutup. Gak beres nih. Pas gua tutup pun harusnya kan itu gua ngeliat ke luar kan gelap ya, itu ceweknya nampak di jendela bang, di jendela nenek-nenek percis, nenek-nenek kayak gini, senyumnya lebar. Terus ini mukanya perawakannya udah hancur-hancuran bang, udah hancur-hancuran. Sambil gue tutup, langsung gue selimutan bang, selimutan di situ. Gue selimutan di kamar kan, gue posisinya tidur di kamarnya si siapa, di tempat tidurnya si Romi. Karena Romi ini kan tempat tidur deket toilet, dan langsung ya mau nggak mau gue spontan panik ya, gue tidur di kamar Romi gitu kan, di tempat tidur Romi. Singkat cerita gue di situ mikir, di situ mungkin udah selesai karena udah setengah jam lebih gitu kan, Akhirnya gue di situ beraniin diri buat main game gitu kan. Di selang-selang gue main game, gue kan tidur posisi di bawah dan di atas kosong.
dan kamar tidur temen gue kosong juga. Di sela-sela main game ada yang ini bang, apa namanya, kayak bisik shh, shh, gitu kan. Hah, gila apaan tuh gitu kan. Gue udah nggak hirauin lagi, gue fokus well. Karena kalau gue ikutin gue bakal gila bang. Kalau gue ikutin ke ininya dia, gue bakal gila. Jadi pas waktu di kamar itu gue dibisikin 3 kali, udahlah gue putusin buat berhenti main game, buat tiduran tapi selimutan gitu. Nah gue yang di situ langsung kehasut gini, kalau misalnya gue tidur di bawah, pasti itu takutnya di kolong itu ada dia gitu, mikirnya gue gitu. Hasil gue pindah ke atas, gue naik ke atas tuh. Aduh, nah karena atas itu kalau kita duduk langsung nyentuh sama genteng bang, plafon gitu kan. Nah jadi gue nunduk begini, duduk begini, nunduk begini kan. Akhirnya gue tidur, pas di selang-selang tidur kan gue pakai selimut ya bang ya. Selimut gue aur-auran ke bawah kayak orang bawah. Misalnya kalau ada orang tidur di bawah bisa narik ngerjain kita, narik-narik gitu kan. Nah nggak berapa lama tuh selimut yang gue pakai itu kayak pas udah gue tarik ke badan gue sampai ke leher gue gini kan, narik bang sampai ke perut gue gitu kan, sampai ke perut. Wah ada yang narik gitu kan. Gue belum berani nengok ke bawah bang, karena posisi gue benar-benar pure sendiri di kamar. Hasil gue gue cuek lah, gue nggak respon gitu kan, gue nggak respon segala macem. Gue tarik lagi tuh selimut tuh, sampai ketiga kali gue dikerjain ditarik-tarik bang. Gue udah merasa bosan, udah merasa gimana ya, gue coba nengok ke bawah begini, nggak ada. Tapi pas selang gue pas selang itu gue kan kamar tempat tidur atas itu kan kalau misalnya orang ada yang duk gitu kan, kerasa kita gemparannya. Cuman kalau tenaga manusia gimana sih, cuman paling nonjok kerasa mukul pantat doang gitu kan. Nah ini gue sampai mental bang, sampai dipukul 3 kali tuk sampai mental gue, sampai pala gue kejedot sama plafon. Wih, berarti itu ya, sedangkan gue sendiri gitu, sampai sendiri, berarti itu tenaganya gede. Nggak ini apa orang-orang biasa ya, itu juga gue di situ sendiri ya, nggak mungkin juga Romi gitu kan. Nah alhasil gue gue nengok ke bawah itu kedua kalinya. Pertama nggak ada lagi bang, pas gue nengok kedua nggak ada. Mau nggak mau gue harus beraniin diri buat nengok sepenuhnya ke bawah gitu, buat nengok sepenuhnya ke bawah gitu. Pas gue ngintip kan dari atas ngintip ke bawah gini kan kelihatan ya. Itu pas gue nengok ke bawah begini, itu nenek-nenek lagi kayang ngadep sama gue, beda sejengkal doang bang. Nenek-nenek yang gue yang lihat di depan itu, yang di jendela itu ngadep-ngadepan, tapi posisi kayang begini. Itu selang 1 jam itu nggak ada berhentinya di situ doang. Makanya pas waktu di kayang begitu, gue langsung tutup selimut. Gue pikir setengah jam itu udah kabur bang, udah nggak ada. Pas gue beraniin diri pengen nengok lagi keempat kalinya, kan itu ketiga ya, keempat kalinya itu masih ada. Posisinya itu lebih deket dari gue, jadi hidung sama hidung ketemu, nyentuh. Itu hidungnya di sini kalau bisa gue jelasin, maaf ya, ininya bolong belatung gitu bang. Jadi gue cium bau udaranya amisnya dia. Gue mikir, anjing, nggak bener lagi nih, gue udah gila nih kayak gini nih. Gue baca berdoa sama nyetel lagu itu nggak mempan bang. Gue pikir dengan adanya gue nyetel lagu rohani gitu kan, sama doa gitu kan, ya bukan nyudutin agama gue ya, itu gue bisa terlepas. Ternyata itu dia lebih takut, lebih suka sama orang yang penakut kayak gue. Masih ada keempat, pokoknya itu selang sejam masih ada bang dia. Walaupun gue udah nyetel rohani, pas gue nyetel rohani dia malah lebih ketawa bang. Kayak seolah-olah ngeledekin gue. Jadi benar kata orang sih ya, semakin lu takut semakin didatengin, semakin mau digodain gitu kan. Makanya gue bilang, gila gak tenang gue tutup begini. Udah pokoknya gue tutup begini full gitu. Pas waktu gue masih inget, gue jam 2:30 tuh, gue kan dari jam 1-2 itu kan digangguin terus tuh. Jam 2:30 gue ditarik begini. Jadi main tarik-tarikan bang gue bang. Jadi seolah-olah dia pengen nunjukin, lihat gue gitu. Pas ditarik begitu gue nggak kuat lagi, udah gue nangis seadanya gitu kan. Gue udah bener-bener kayak orang gila gitu kan. Gue disangka sama temen gue gila segala macam, karena emang gue kejadian di gue gitu. Pas gue liat, gue kira nggak ada bang, masih ada itu. Cuman itu nenek-nenek kayak mau ngerangkak ke kamar gue, kan ada tangga-tangga yang gue bilang tuh ya kata. Itu nenek-nenek ngerangkak ke inian gue, ke atas gue, pengen tidur di samping gue gitu. Itu nenek-nenek. Gue kenapa tahu? Karena kan gue pas ngeliat si celah itu kan masih ada tangannya. Pas gue ngintip begini, itu nenek-nenek palanya udah nongol di tangga itu.
Di tangga yang pas mau naik gitu, dan pengen udah nyentuh kaki gue tangannya. Gue mikir pengen gue tendang itu makhluk halus, nggak mempan gitu kan. Gue pikir akhirnya dia gue baca-baca, gue Tuhan kalau misalnya gue emang udah saya harus berakhir di sini, saya ikhlas gitu kan. Gue bilang karena gue udah nggak kuat bang gitu. Tapi nggak coba buat baca ayat kursi gitu? Saya tanya mikir bang, ternyata takutnya lu Islam atau Kristen gitu kan. Ya kan lah ya, gue lupa ntar nih. Akhirnya gue dibilang di situ kan, aduh lagu rohani nggak bisa apalagi ayat kursi kan gitu kan. Gue mikir gitu ya, oke lah gue bilang begitu kan. Akhirnya si siapa namanya yang makhluk ini tetap mau ngeraba gue, kayak bukan kayak memperkosa gitu, bukan gitu sih bang, kayak pengen ngelus kepala gue gitu. Gue bau amis itu angus banget bang, amis banget, kayak bau ikan mati, cuman ini bangkainya gitu. Makanya gue bilang pas saya paniknya itu, dia kan udah palanya nih kan, saya ngadep begini ya sama selimut ya gitu kan. Nah si nenek-nenek itu samping-samping hadap-hadapan sama saya, tapi posisi kan itu selimut transparan ya. Gue ngeliat itu belatung, wah anjing berarti ini nenek-nenek udah di samping gue, si nenek-nenek kayak gini di samping gue bilang begitu. Akhirnya gue itu sampai jam 4 itu masih belum kelar. Akhirnya gue telepon Romi buat ngalihin pembicaraan ya. Gue rom datang Rom, ntar gue kasih rokok, gue kasih duit lu segala macem dah, gak apa-apa dah. Lah gimana sih bego, orang gak boleh masuk sama siapa, gue yang bilang ntar gak apa-apa, bilang aja dulu suruh gue. Yaudah tunggu. Si Romi ngusahain dari asrama gedung sebelah ke nyamperin gue gitu bang, buat nemenin gue gitu. Kenapa sih gitu kan, tungguin gue gitu kan. Lu perjanjian di awal kan sama gue kalau misalnya gue di bareng sendiri, gue sendiri, lu harus nemenin gue dong gitu kan, nggak sesuai kesepakatan lo gitu kan. Akhirnya si Romi datang beneran bang, dan pas si Romi datang untungnya itu nenek-nenek nggak ada, tapi bekas belatungnya itu yang di hidung itu ada di kamar gue, di tempat tidur gue. Jatuh-jatuhan itu banyak, batung-batung putih kecil gitu, kayak ulat Hongkong gitu, kecil gitu. Gue bilang kenapa nih, lu lihat nih, ih belatung, lu kenapa muntah gitu. Dah kita cari kopi ke bawah kan, ada Pak Muklis tuh di bawah. Cari kopi di bawah, gue ceritain. Tapi gue cerita berdua doang ya, nggak sama Pak Muklis. Soalnya kalau gue cerita sama Pak Muklis nggak bakal percaya, karena dia orang suhu di situ gitu kan. Akhirnya gue datang lah ke bawah lah sama mereka, si siapa Romi, karena mau nunggu subuh juga lah gitu kan. Gue bilang gini, Rom, lu tau nggak apa yang gue rasain? Apa? Gue baru kali ini doang udah merasa banget capek. Ya kenapa gitu? Ada nenek-nenek tadi pas dari asrama cewek, gue pandang-pandangan sama cewek, ternyata tuh nenek-nenek cewek itu nenek-nenek terus terbang gitu, terus nakut-nakutin, bukan nakut-nakutin kayang begitu, cuman dengan paras muka yang senyum gitu. Kata dia, si Romi tarik napas dulu. Well gini ya, sebelum lo ngerasain itu gue udah ngerasain itu si Romi gitu. Makanya gue nggak mau cerita ke lu biar kita sama-sama nggak takut, karena mumpung lu udah tahu, gue bakal cerita. Gue juga ngalamin kayak gitu. Yang dialamin itu si Romi dipaksa kan, dia nggak pakai selimut, tangannya begini, paksa tangannya buat buka gitu, menurut penjelasannya dia gitu. Karena katanya si Romi ini bilang gue udah ngeliat pure gitu, udah 3 kali. Kalau dia 3 kali, gue baru sekali gitu bang. Hasil gue mikir, apa gue pindah aja ya, apa gue pulang Jakarta. Gini aja Wel, kita pulang Jakarta, pulang ke rumah kita masing-masing, gak usah ngekos gitu, terus kita izin aja gitu. Karena kalau kita paksa mental kita down bang. Dan kebetulan di situ juga udah gak ada kegiatan, dan seminggu itu udah selesai UTS. Jadi gue mau nggak mau gue izin sama Sapam, sama dosen-dosen gue juga, gue izin semingguan lah. Gue tadi rencana 4 hari, cuman karena nanggung seminggu biar gue pulang hari Senin gitu. Nah gue izin, puji Tuhannya gue diizinin tuh di situ. Hasil gue seminggu nggak ada apa-apa di Jakarta, nggak ada apa-apa bang gitu kan. Di Jakarta nggak ada apa-apa, gue buat tenangin diri bener-bener. Si Romi kontak hari Minggu pagi, Senin masuk nggak gitu, Bandung lagi ke asrama lagi nggak? Lu yakin Rom gitu? Ya nggak yakin sih kata dia gitu. Ya mau nggak mau, masa ya lu kuliah tinggalin seminggu gitu kan. Lu masuk gak? Kalau gue masuk gitu. Kan dia orang Bandung ya, si Romi. Ya kalau lu masuk, gue jemput di tol dekat kuliah itu, gue nggak bisa sebut ya bang ya, di tol itu gitu kan.
Ya oke deh, nggak apa-apa, dia kan bawa mobil, jadi gue naik travel turun di itu, dijemput sama dia naik mobil ke asrama gue. Yaudah deh tungguin ya, iya biar bareng-bareng masuk gitu. Itu kebetulan gue nyampe kan jalan Jakarta Bandung dulu macetnya minta ampun. Akhirnya gue nyampe di situ kan berangkat siang ya, jam 12-an, gue nyampe itu jam 5-an bang, karena macetnya minta ampun bang. Itu weekend juga, holiday juga lagi, minggu gitu kan. Bilang udah nyampe lah si Romi kan, gue naik, gue ke asrama, menuju bareng-bareng asrama. Dan seandainya di situ gue nggak ada kejadian apa apa bang, karena ya udah tenang ya, udah tenang lah pikiran gue ya. Hasil gue belajar biasa, Senin Selasa Rabu aman, netral lagi gitu kan. Terus apa namanya, yang ke Kamisnya ini selalu hari Kamis ya, Senin Selasa Rabu aman. Hari Kamisnya ini kan kita ada kegiatan, pokoknya setiap hari Kamis itu di antara kita pasti ada kegiatan full. Dan kebetulan lagi-lagi si Romi yang kegiatan full. Gua sendiri di kamar, dan itu pun posisi gue udah lupa lah ya gitu kan, it's okay gitu, udah lupa. Dan ya gue juga di waktu di Jakarta itu belajar di gereja gitu, apa aja kalau misal gue ngadepin ini apa aja yang harus gue lakuin gitu kan, jadi tenang hidup gue gitu kan. Singkat cerita jam 7 abis Isya tuh apa namanya, suasana udah mulai sepi lah, pokoknya jam Isya jam 8 udah pada sepi. Jadi gue sendiri dan lorong-lorong itu pada gelap bang, ya kan, udah gelap gitu karena yang gak ada kegiatan lagi dong gitu kan. Ada satu posisi gue kan nanya si Romi di telepon ya, Rom lu balik gak gitu. Insya Allah ya well ya, kalau misalnya gue balik tolong kuncinya jangan dibuka gitu. Pokoknya kalau telat jam 9 aja gue nggak balik, lu kunci aja Rom pintu gitu kan. Oke deh Rom, gue pasrah gue gituin kan. Udah, lu jangan kayak gitu dong, jangan lemes gitu dong, semangat. Pokoknya dia saling support gitu kita berdua. Gue bilang yaudah deh nggak apa-apa ya. Gue sambil nungguin Romi kan, kebetulan pintu nggak gue tutup bang, nggak tutup rapat lah gitu, nama nggak gue kunci gitu kan. Nah ada cerita jam 8 gue ketiduran main Mobile Legend gitu kan. Terus abis itu gue ketiduran, tidur ayam lah gitu ya kan, tidur ayam. Terus ada orang yang dibawa kan, kayak ada orang yang tidur di bawah kan. Gue pikir anjir Romi nih balik nih, karena bodo amat gitu kan, kunci udah gue taruh di pintu itu kan, kalau mau tutup aja kunci lagi gitu kan. Si Romi nih kayaknya nih kan, udah mikir gitu kan. Terus gue mikirnya itu Romi, jadi gue tidur ayam masih megang HP ngeliat YouTube gini. Terus si Romi nggak ngomong apa-apa gitu kan, nggak ngomong apa-apa kan. Rom udah balik Rom, gue gituin kan. Iya gitu kan, tapi suara Romi bang, suara Romi gimana full hari ini, nggak ada balasan. Pas kedua, lah bocah ngapa kok diem aja, gue gituin kan, kata dia nggak ngerespon apa-apa juga, sama diem gitu kan. Tapi pas saya nengok ke bawah, itu Romi lagi diem bang, duduk gitu bang. Duduknya bukan kayak duduk orang normal, kayak duduk bersila, cuman begini bang dia. Rom lu kesurupan ya Rom, jangan gila, jangan ngadi-ngadi lo, gue gitu kan, jangan ngadi-ngadi gue bilang. Diem dia, diem gitu kan begini. Pas gue giniin, Rom apaan sih lu Rom gitu kan, masih diem bang, tapi badan kayaknya habis diginiin geser begini lagi bang gitu. Jadi dengan sendirinya begini gitu kan. Wah gak beres nih orang nih, gue panggil Pamuklis ya gitu kan. Pas gue ke bawah bang, ke bawah ke Pamuklis, ke balkon bawah atas, bawah lantai 1 gitu kan. Gue ngeliat si Romi baru pulang. Si Romi baru pulang. Yang gue lihat itu di kamar itu siapa? Gue mikir bukannya lucu atau apa ya? Bukannya takut atau gue mikirnya bingung gitu, lucu di situ posisi gue mikir lucu. Lah, lu baru pulang Rom? Lah ngaco kata dia gitu. Gue baru pulang apaan sih gitu? Ya gila. Yang bener loh. Iya gitu. Lah terus tadi yang gue ajak ngobrol siapa? Kata Pak Muklis, ada lagi gitu kan. Udah Pak ayo naik ke atas. Gue bertiga tuh, Pak Muklis, Romi, gue ke atas, gak ada. Padahal itu perawakannya pas banget. Kan Romi pakai kemeja flanel. Nah, pas gue lihat yang tadi duduk di kamar gue flanel juga. Tapi dia diem kayak orang pucet gitu mukanya begini. Tapi duduk bersila bang, bersila gini kayak orang. Pas gue samperin itu bukan dia. Dia baru pulang. Gue itu siapa? Baru 3 hari, seminggu 3 hari berlangsung aman-aman. Tapi kenapa pas kesini makin makin bingung gue bang. Jadi gue kayak apa ya, mau nangis gue sama siapa gitu loh. Mikir gue gitu. Jadi ya udahlah, gue bilang udahlah gue nggak kuat lagi Rom. Gue putusin pengen berhenti kuliah gitu. Itu bas banget, gue pengen berhenti kuliah karena udah capek banget bang. Udah capek. Yang gue paling mikirnya tuh di ini bang, apa namanya, nenek-nenek itu bang. Itu nggak bakal bisa gue lupain sampai sekarang.
karena dia yang paling ngeri menurut gue bang, belatung. Dan sampai ada belatung itu, kalau misalnya lain kayak cat kamar atas itu gue nggak ada problem gitu kan. Nah cat gue belum tahu nih ini asrama sebenarnya apa latar belakangnya gitu kan. Alhasil di situ gue coba ngobrol sebelum mau pamitan, mau ini bang, mau apa namanya berhenti kuliah gitu. Gue kan ngobrol-ngobrol dulu ya, gue Pak, maaf ya sebelumnya Pak gitu kan. Soalnya saya mau 2 hari lagi mau pergi balik ke Jakarta Pak. Mau pulang lagi gitu kan. Enggak Pak, saya mau berhenti kuliah. Kenapa tuh, kata dia gitu. Saya nggak kuat Pak gitu. Nggak kuat gangguan gitu. Halu lagi. Saya diledekin gitu bang. Bilang ya oke lah, it's okay bapak kok ngatain saya begitu. Cuman kalau bapak ngerasain apa yang saya rasain, pasti bapak bakal mikir ya sama seperti saya. Mungkin bapak suhu di sini gitu kan, yang lebih tahu tentang apa latar belakang ini gitu kan. Saya pun nggak tahu dari pas mesen itu gitu kan, mesen makanan bapak sempat curiga. Teman-teman saya yang 2 itu, yang saya bilang orang Jaksel sama orang Solo itu, Jawa itu, apa namanya, ngasih tahu itu ada, tapi sama si bapak sama teman-teman yang lain nggak ada. Itu kenapa Pak gitu kan? Ya gini aja well gitu. Nanti bapak kasih tahu 2 hari yang akan datang pas kamu keluar gitu, biar kamu tahu. Lagi belum mau cerita deh bang. Si Romi bilang udah sabar gitu kan. Udah kita balik lagi ke kamar. Karena percuma ngomong sama tuh sapam. Itu sapam tetap ya baik sih baik. Cuman ya lu buat apa sih nutupin ke gua berhak gitu, gua bayar di asrama ini gitu, gua berhak tahu latar belakangnya. Maupun misalnya lu ada cerita tentang horor pun gua bakal terima gitu kan, tentang latar belakang mistis di asrama ini gua bakal terima, karena gua udah lebih tahu dibanding lu diem doang gitu kan. Gua mikir ya udahlah gitu kan, gua udah nyerah, gua udah capek, udah pasrah gitu kan. Pas sebelum 2 hari itu gue diteror habis-habisan bang. Kan gue 2 hari itu cabut, mau pengen rencana cabut karena udah izin sama orang tua gue gitu kan. Gue mau harus nemuin dosen-dosen yang apa namanya, kayak kalau di SMA BK ya. BK. Ya sama kepala sekolah gitu ya. Nah ini gue harus apa namanya ke rektorat. Harus nemuin salah satu orang penting di rektorat, dan 2 hari itu nggak ada orangnya itu. Jadi gue dapat info dari tempat gue, 2 hari ini bahkan misalnya nih hari Kamis ya, hari Jumat Sabtu dia bakal ada di hari Sabtu terus. Nah kebetulan waktu itu 2 hari itu dia bakal ada gitu kan. Nah sambil nunggu itu gue sambil ngikutin kuliah kayak biasa lagi gitu kan. Tapi bokap gue udah pasrah sama gue. Terserah gue, kalau gue ikutin kemauan gue sendiri, gue bakal gila bang gitu. Gue bakal gila, gak bisa gue paksain gitu. Karena mental orang beda-beda bang. Ada yang kuat, ada yang enggak gitu kan. Hasil bokap gue udah cerita tuh sama bokap gue alasan gue pindah kenapa. Bokap gue nggak percaya, karena bokap gue sama nyokap gue tipikal orang yang nggak percaya begitu-gituan. Alhasil udahlah, gue bodo amat lu gue gitu kan. Nah pas besoknya gue mau ngikutin kegiatan 2 hari terakhir gue ya, di pagi-pagi itu nggak ada apa-apa. Selalu kejadiannya pas udah kejadian itu malam terus bang. Kan awal-awal si pagi siang gitu. Ini awal-awal lama-lama makin lama malam bang. Selalu ngincer saya malam, karena posisi malam itu saya mikirnya udah down banget bang kalau udah malam. Rasa panik saya, takut saya itu malam-malam terus bang. Jadi selalu ke notice kalau saya lewat lorong, selalu sendiri, saya mikirnya langsung kemana-mana. Ada cerita waktu itu saya balik ngambil GoFood ke bawah lagi. Saya lewat balkon, itu lorong udah sepi bang, gitu kan. Nggak ada orang juga di balkon, puji Tuhannya nggak ada orang. Tapi pas udah sampai ke kamar, ke makan GoFood gitu kan, saya mikir ya mau cuci tangan segala macam gitu kan. Kan ada tisu basah ya, dari tisu toilet gitu ya. Saya mau cuci tangan begini terus ngelap gini, itu tisu tiba-tiba berdarah bang. Darah lagi bang. Padahal tadi saya cuci air putih bang, gitu. Air putih bening gitu. Itu darah pas saya cuci. Pas gue lah kok darah sih? Pas saya cek ke toilet yang tempat WC gitu kan, itu darah juga bang. Cuman nggak ada, maaf ya, tai gitu yang ada darah gitu. Enggak, itu pure darah, airnya. Saya apa namanya, udah keburu panik, udah buang apa namanya, tisunya itu yang bekas saya cuci tangan, saya buang sembarangan ya. Saya bawah turun, udah panik. Saya bilang, Romi datang tuh, kebetulan saya sendiri tuh. Romi datang, apaan? Sini Rom, gue udah capek Rom. Gue ngeliat darah lagi, gue tuh poin langsung bang. Ngeliat darah apaan? Udah sini. Pas saya naik ke atas, itu darah nggak ada. Tisu yang tadi merah putih, cuman kan itu kena air ya, harusnya basah kan, itu nggak kering.
Kalau harus kena darah tuh harusnya basah gitu kan. Iya, iya. Ini kering. Ini keringnya itu kayak kelecek-lecek abis ya emang sih saya apa namanya remes-remes gitu. Itu remesnya itu kering nggak ada air gitu. Walaupun darah yang tadi gue lihat harusnya ya logika kita harusnya air juga dong gitu. Iya. Ini nggak kering. Kering. Dan gue lihat di WC-nya itu darah tadi tuh putih lagi bang. Gue aduh gue udah nggak masuk akal nih. Rom ya gue titip sama lo ya Rom, gue 2 hari mau cabut, lo mau terserah deh mau cabut atau enggak. Nah dia bilang udah well nggak apa-apa. Mental lo yang utama. Jangan ngikutin apa yang orang mau gitu kan kata dia gitu. Terus lo mau di sini terus mau nggak mau gue bakal ninggalin ini kamar, gue pindah ke kamar teman gue gitu kan. Dia terserah lu lah gitu kan. Nah di next time itu singkat cerita hari terakhir banget gue deh karena kan besoknya udah cabut gue ya kan. Jadi pas gue mau ngurus ke rektorat itu, gue ngurus ke rektorat dari pagi sampai sore itu gue ribet itu ngurus perpindahan gitu kan. Mau ngurus kelar jam 4 sore. Jam 4 sore gue istirahat ketiduran sampai jam 8 setengah 9-an. Tuh gue ngambil laundryan gue karena gue udah pengen packing gitu biar besok langsung cabut, orang tua gue datang gitu kan. Gue packing pas di koper gue kunci begini ada suara dari atas ketok-ketok bang, kamar atas. Karena gue udah pasti kalau misal kamar atas ketok-ketok itu bukan manusia lagi, karena udah jelas itu kamarnya kosong gitu kan. Nah gue ke notice langsung ke bawah gitu kan, ngomong kan waktu itu Pak Muklis pengen cerita tentang latar belakang di gedung. Saya ke bawah, Pak tolong ceritain Pak tentang asrama ini gitu kan, apa yang kejadian biar saya nggak panik juga. Ya saya terima Bapak walaupun telat ngasih tahu saya dan saya mau pindah gitu kan. Kata Pak Muklis bilang gini, ya oke, tapi kamu jangan panik ya. Nah gue diajak ke kamarnya dia bang buat cerita, karena nggak mungkin kita cerita di balkon karena rame orang mahasiswa lalu lalang kan gitu kan. Saya diajak ke kamarnya dia sama kebetulan si Romi ikut, dia pengen dengar kan cerita itu kan. Dia datang nih, gue bilang Rom datang sini Rom, Pak Muklis mau cerita. Datang diceritain sama Pak Muklis. Jadi di asrama itu ada mahasiswa maupun mahasiswi cewek juga di gedung itu yang bunuh diri gak kuat buat skripsi. Jadi skripsinya itu ditolak mulu sama dosen. Jadi orang tuanya ini nuntut bahwa kalau dia ini harus kelar cepet. Jadi dia ditargetin sama orang tuanya buat kelar cepet ya gitu. Orang Chinese atau apa gitu, gue dengernya gitu kan spontan. Ya lo tau sendiri lah kalau orang, maaf ya bang ya, orang-orang kita kayak Batak Chinese gitu kan orangnya gengsian lah ya gitu kan. Nah jadi dia pengen orang tuanya itu nargetin anaknya itu jangan lama-lama keluar jangan lama-lama keluar dari universitas itu, harus lulus cepet gitu. Nah di mana itu dia udah stres 3 kali berturut-turut skripsinya ditolak bang sama dosen. Dan di situ universitas itu nggak boleh nyogok gitu kan. Itu benar-benar ngunci banget, disiplin banget bang di kuliah itu. Nah ada satu cerita dia itu nggak kuat lagi bunuh diri bang akhirnya. Dan tulisannya dia tentang skripsi sama surat tentang kekesalan dia diary-nya dia sama, tentang dosen kampus itu masih ada sampai sekarang di kamarnya Pak Muklis. Masih ada sama pulpen-pulpennya. Jadi itu kamar atas itu sengaja ditutup itu bekas kamar yang bunuh diri itu. Nah cowok yang gue lihat sama si cewek itu, bapak-bapak itu. Nah itu bapak-bapak itu orang tuanya si cewek itu yang si cowok ini gitu kan. Si cowok ini, yang cewek gue nggak berani ceritanya karena gue nggak dapat cerita dari teman gue ini. Nah ya si cowok ini, si yang bunuh diri ini ternyata bapak-bapak itu. Jadi bapak-bapak itu balik lagi buat nemenin si anaknya itu buat skripsi, ditolak, si anaknya bunuh diri. Si bapak-bapaknya terlalu sayang mungkin ya, itu ikut di situ juga bang. Jadi ya di situ gue mikir ya bener gitu kan, karena emang 2 kamar itu. Kalau kalau satu kejadian yang bunuh diri ya nggak mungkin ditutup permanen gitu ya. Ini 2 mungkin berarti di situ. Nah di situ gue dapet cerita di kertas itu bener seorang mahasiswa cowok gitu. Cuman yang cewek ini kan ada 2 nih ya. Kejadian yang cewek ini gue nggak tahu, gak diceritain karena Mbak Muklis cuma jaga di cowok. Pernah ada kejadian juga cewek yang bunuh diri bang
gitu. Cuman yang gue tahu si cowok ini kayak ibarat kan kalau bagi kita apa ya, kurang pikir gitu, pikirnya kurang gitu. Jadi tell me telat mikir gitu. Jadi skripsi selalu ditolak, terus pas presentasi ke dosen ini pas sidang dia selalu gagu gitu bang. Jadi ditolak mulu. Jadi dia frustasi, dan di suratnya di diary tentang dosen itu kekesalannya semuanya ada, nggak bisa gue ucap bang. Soalnya di situ dia tulisannya bahasa Jawa, dan yang gue inget itu cuman terima kasih dosen telah membuatku frustasi gitu kan. Saya akan selalu ingat sama jasa-jasamu. Pokoknya ada kayak ancaman buat dosennya itu, nggak akan pernah ngelupain apa yang kau lakuin sama aku. Pokoknya gitu yang diarti nama Pak Muklis gitu. Itu yang gue ternyata itu. Ya coba gue nggak nyalain Pak Muklis ya. Coba lu cerita Pak dari awal itu, gue mungkin bisa aja oke, gue bisa jaga-jaga gitu ya, nggak panik gitu kan. Tapi dia nggak, baru terakhir dia cerita bahwa itu. Nah, singkat cerita gue balik ke Jakarta bang. Gue pikir gue balik ke Jakarta nggak ada gangguan ya bang ya, nggak ada gangguan segala macem. Nah pas gue balik ke Jakarta di mobil normal, tapi gue masih terngiang-ngiang si nenek-nenek itu, nggak ke mahasiswa yang bunuh diri gitu kan. Pas udah nyampe Jakarta itu malam-malam ya, maghrib gitu kan, gue mandi mama nyokap gue sama bokap gue pergi buat gituin mobil, cuci mobil segala macem gitu kan, beres-beres sama nyusun kain juga kan gua. Nah gue ke atas, abis selesai mandi gue ke atas nih, ke kamar gue nih bang ya kan. Nah pas di atas itu kan gue posisi sendiri, adek gue si kecil ini sama si kembaran gue posisinya kuliah, karena kan si adek gue ini kuliah di Jakarta, gue di Bandung waktu itu kan. Nah adek gue ini masuk kelas karyawan, malam keluar gitu kan. Adek gue ini keluar sama teman sekolahnya, dulu masih sekolah dia. Nah alhasil gue sendiri di rumah, bokap gue nyokap gue pergi naik mobil gitu kan. Nah pas gue turun lagi ke bawah, itu nenek-nenek yang gue lihat kayang itu nemplok di kamar ke kulkas gue bang. Tapi posisi kayangnya begini bang, jadi kakinya dia nempel ke kulkas begini. Gue pikir itu kejadian bakal nyampe di situ doang. Dia ngikut ya? Ngikut. Karena yang gue dapat itu, gue belum dapat itu dia suka sama gue atau gimana ya. Hasil gue coba positive thinking, udahlah. Gue nyerah gue tuh kan, lo mau apain gue, apain aja gitu kan. Terus dia nitip pesan sama gue gini bang, suruh balik lagi gue ke Bandung, gak boleh berhenti sampai situ, karena ya gue udah terlanjur tahu duluan ceritanya itu. Jadi alhasil gue katanya dia gak boleh balik ke Jakarta, harus lanjutin di Bandung. Gue nggak kuat bang, selama 2 hari itu nenek-nenek tuh ada mulu bang. Jadi pas hari pertama baru buat nyampe Jakarta, gue diteror, dia nemplok di kayang di dekat kulkas gue. Begini dengan senyuman yang paras muka yang buset, dibilang masih ada belatungnya bang. Dan gue naik ke atas lagi, besoknya kan gue tidur lagi sendiri. Itu nenek-nenek kan, gue ada lemari gede ya, nenek-nenek nemplok di atas lemari gue ini bang, kayang juga bang. Kayang itu kayak apa ya, kurus, orangnya cungkring, cuman begini, parasnya begini bang, dengan muka perawakan yang hancur. Itu yang buat gue enek sama takut gitu. Karena masih, kalau misalnya gue bisa gambar nih ya, gue bisa gambarin itu makhluk gimana gitu kan. Karena gue nggak bisa gambar aja, itu mukanya bener-bener gue lihat parah kayak orang-orang kecelakaan gitu. Gue bilang, wah anjir. Akhirnya gue cerita sama nyokap bokap gue, mah alasan abang keluar dari itu gara-gara ada makhluk yang sampai sekarang ngikutin abang. Gue dibawa ke pendeta sama gereja gue gitu. Ternyata dia suka sama gue bang, nenek-neneknya itu suka sama gue. Sukanya karena gue orangnya penakut, dan orangnya kayak penasaran gitu, penakut tapi masih penasaran sama tuh nenek-nenek gitu. Itu sampai sekarang gitu. Gue bilang orangnya penakut tapi penasaran bang. Jadi itu yang buat gue diikutin sampai Jakarta. Alhasil dibikin pagar lah sama si pendeta gue ini. Suruh ya, sempat ngobrol 1 jam itu, sempat ngobrol. Gue udah lama dia ngobrol sama interaksi melalui tubuh gue gitu kan. Si pendeta gue ini bilang, kamu mau nggak mau harus ikhlas, jangan penasaran lagi. Karena sampai sekarang itu gue masih penasaran bang gitu. Ya hasil gue harus lepasin gitu kan. Mau nggak mau gitu. Ya udah, gue bakal relax, tenangin diri. Kayak bukan dipagar sih, kayak dibatesin lah dunia malu itu gitu kan, biar nggak gampang masuk ke gue lagi. Si pendeta tuh ngasih saran jangan banyak bengong dan lupain semua yang di Bandung gitu. Ada barang gua satu yang ketinggalan di Bandung itu kemeja
kemeja gua yang hijau. Nah itu dia suka kemeja hijau gua karena dia suka warna hijau gitu bang. Ada kemeja panel hijau gua ketinggalan di Bandung. Padahal gua waktu pas packing lengkap bang, ketinggalan. Lu mau nggak mau ikhlas gitu. Gue bilang yaudah emang oke, ikhlas gitu. Nah dari situ disembuhin, dinetralin lah energi gua gitu kan sama pendeta ya. Gue oke percaya aja gitu kan, karena kan pendeta gua ajaran gua gitu kan. Ya udah dari situ gua nggak ada kejadian lagi, dan mau nggak mau itu kemeja gua masih ada di situ. Sampai sekarang masih ada kemeja gua di Bandung di asrama gua itu. Sampai sekarang Pak. Dan tulisan itu masih ada sekarang sampai sekarang di Pak Muklis di kamarnya sebagai bukti gitu. Dia doang yang tahu. Ya si Romi juga nggak tahu nih bang nih, dia kejadiannya ini pas langsung minggu dia telepon, dia nggak kuat lebih ngalamin apa yang gue rasain bang. Ternyata terornya terus-terusan ke dia lagi bang, bagaikan ke gue udah nggak digangguin. Nah si nenek-nenek itu ganggunya malah ke Romi. Jadi dia cerita ke gue, si Romi cerita ke gue sampai gila well, dibilang mak gue, nyokap gue gitu pas gue balik ke kampung gue. Emang lu yang digangguin? Iya. Wah berarti itu nenek-nenek pindah ke lu dong, nempel ke lu. Mampus gue gitu kan. Gue udah gak lagi gitu kan. Wah kacau lu. Akhirnya gue sama si Romi akhirnya mutusin buat pindah kuliah akhirnya di situ. Yang awalnya gue doang, si Romi masih tetap di kuliah itu. Nah seminggunya langsung keluar ya bang. Sama seperti saya. Gitu. Jadi nggak ikut barengan lagi. Ya sisa lah si Padang itu ya. Makanya saya bilang si Padang itu dari awal nggak mau bareng sama kita. Cuman kita berdua. Karena ini gengsi-gengsian bang di situ, main gengsi-gengsian di situ. Iya gitu. Iya. Wajar. Ya itulah kalau apa namanya skripsi itu ya. Jadi kalau kayak saya dulu itu saya punya trik tersendiri biar nggak ada revisian. Nah ya revisi. Awal memang ada revisi ya. Karena skripsi itu memang kalau orang udah nggak kuat, otak kita nggak mampu. Nah, buat apa namanya nyusun skripsi itu ya emang bener, satu dia bisa gila, satu juga dia bisa ya mungkin yang dilakukan oleh si almarhum ini ya bunuh diri gitu. Jadi kalau saya mengatasinya itu setiap saya mau kunjungan pasti saya bawa kayak semacam misal Jeko dan Kindonat. Nah, gitu. Bawa gitu makan bareng saya gitu. udah mikirin Jadi saya nggak nyogoknya dengan uang. Jadi ya dengan halus ya gitu. Dengan ya, halus ya, kita bawain makanan atau kita ajak di mana gitu. Ya, Dulu ya, ya gitu nggak tahu kalau zaman sekarang ya apa namanya nyusun skripsi itu harus di kampus atau di rumahnya gitu. Kalau dulu kayak gitu. Terus pas ulang tahun saya beliin hadiah nih. Oh ngedeketin dosen yang iya, itu juga. Gitu. Kayak iya, misalnya batik, bahan batik yang nggak mahal-mahal banget sih, tapi ngena gitu. Wah nggak enak nih, lulus nggak ada revisi dikit, ya udah besok langsung ini, udah. Gitu. Jadi banyak yang salah ini ya. Sekarang ini memang skripsi itu ya mungkin nih katanya mau dihilangkan ya. Mungkin ya. Kayaknya dari Kementerian Pendidikan ya. Katanya nih digadangkan dengar-dengar mau dihilangkan skripsi itu. Karena emang bikin pusing ya. Iya. Nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada apa ya? Nggak ada faedah ya. Faedahnya gitu ya. Karena di kita ini S1 ya khususnya pas mau magang itu kita bakal buat skripsi mini bang, kayak magang makalah kecil gitu. Nah skripsi juga pas kita lulus juga pasti ada skripsi lagi. Jadi dua itu yang bikin kita reward di mahasiswa bagi mahasiswa gitu. Malah bikin stres gitu. Harusnya satu ya, lu udah ngikutin kegiatan ya udah ngikut kegiatan ekstrakurikuler aja, nggak perlu yang lain-lain. Setebel-tebel gitu kita udah capek-capek, ternyata pas udah kelar tuh nggak dipakai tuh buat apaan gitu. Banyak yang nggak dipakai. Banyak. Cuman formal doang gitu. Oke, jadi si almarhum ini namanya nggak tahu bang? Belum. Gua waktu itu pengen sempat baca di kertasnya, cuman di labelin sama Pak Muklis. Jadi privasi dia gitu. Dosennya gue masih tahu dan gue tahu orangnya siapa. Itu guru, bener aja dugaan gue, guru kalkulus bang. Yang bikin stres guru kalkulus sama guru praktek itu. Karena ya dua musuh kita di mahasiswa itu. Kalau nggak kalkulus praktek itu doang. Yang lainnya bodo amat gitu bang. Gitu ya. Ya jadi berarti Pak Muklis ini dari awal
sampai akhir tuh udah tahu sebenarnya, tapi yang sama dia ditutup-tutupi. Ya, Gitu ya, karena ya memang sih yang kayak gitu kalau dikasih tahu duluan pasti ya Ngedown langsung. ya ngedown langsung Iya. gitu, makanya dia berusaha untuk ditutupi berita itu. Tapi ini bunuh diri di situ gambar itu. dulu sempet heboh enggak sih? Dulu Tahun berapa sih perkiraan dapat bocoran? belum ada sih bang. Dulu waktu itu cuman saya bacanya bunuh diri doang. Saya sebelum masuk itu juga nggak ada pikiran ada yang bunuh diri, itu nggak ada info dari itu, karena mungkin ya satu lingkup kuliah itu nutupin gitu biar kuliahnya itu ya masih banyak yang masuk gitu, karena wajib di situ masuk kuliah situ wajib bayar, wajib ikut asrama selama setahun, selebihnya udah lo boleh ngekos bebas gitu. Ya uang bangunan gitu ya, makanya ada uang bangunan mahal gitu ya, itu dia. Luar biasa Bang ya. Terakhir mungkin Bang Samuel ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri Nggak ada. ceritanya, pesanan kesannya mungkin. Pesan aja. Iya, kesan ketemu saya misalkan berhadapan dengan saya. Beda cerita. Beda cerita tuh bang. Beda cerita ya. Ya ini pesan saya buat mahasiswa ya. Ya kalau lu capek, kalau lu punya beban, ya lu jangan sungkan cerita sama temen-temen lu. Walaupun lu nggak kenal, lu coba berbaur. Apalagi cowok. Cowok itu gampang berbaur sama siapapun gitu. Jadi kalau lu ada masalah jangan coba lu pendem sendiri. Lebih baik lu cerita, lu cari temen yang menurut lu bagus gitu kan. Lu mau open BO terserah, mau lu cerita ke itunya terserah gitu kan. Yang penting lu coba cerita gitu, jangan coba sendiri. Karena kalau sendiri itu menurut gua jadi beban buat lu sendiri. Jadi yang harusnya numpuk cuman dikit tambah numpuk lagi. Mendingan lu ceritain lah gitu, jangan sungkan gitu. Nah teman gue ini yang satu ini kebetulan yang meninggal itu katanya pendiam, introvert. Oh iya. Jadi jarang orang-orang introvert kayak wibu gitu bang. Nah itu dah. Orang introvert itu pengen dia harus hasilnya sempurna gitu ya. Gue bisa bilang wibu karena katanya si Pak Muklis orangnya kayak orang-orang anime gitu bang, yang suka nonton anime ya kan. Zaman sekarang ngomongnya wibu dong, zaman dulu kan bukan wibu manggilnya kan ya, makanya dipanggil wibu. Gue bilang anak wibu tuh. Ya karena di ceritanya juga ada gambar-gambar anime juga di kertas itu, juga buku tulisan diary-nya dia ada tulis gambar anime, jadi gue bisa notice ke situ gitu. Bang wibu hanya itulah. Oke, Bang Samuel, terima kasih buat Siap. waktunya. Oke, JPKers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Samuel. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakannya langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 123 45683 atau ke 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Samuel, Siap. terima kasih. Aduh, semprot lagi ada. Oh iya. Semprot. Ini aduh. Oh yang udah ya. Udah, pilih-pilih aja, Bang. Pilih doang lah. Diminum udah Oh iya, kosong. udah kosong. Sampai jumpa.